maupun enzim atau nutrisi maupun medis ya tentang buku ini. Jadi pertama kali keluar saya ingat berapa puluh tahun yang lalu The Hero Missing-nya ini merang buku The Miracle Enzyme. Saya membeli ke toko buku waktu itu di Gramedia ya. Baru beli besok habis, mau beli lagi besok habis. Jadi dicetak berapapun habis terus tentang buku Miracle Enzyme ini. Mungkin kalau sekarang udah tidak ya karena sudah banyak orang yang punya. Jadi buku ini sangat fenomenal sekali. Kemudian dia karya keduanya adalah The Enzyme Factor 2. Dan yang menarik adalah buku dari The Food Enzyme Concept, jadi Enzyme Nutrition. Nah, Dr. Edward Howell inilah yang pertama kali sebagai inspirator dari Hero Missing-nya. Dan Dr. Edward Howell inilah yang mengatakan bahwa fondasi dasar kehidupan itu adalah enzim. Lalu dipublikasikan kembali, diproklamasikan kembali oleh Dr. Hero Missing-nya. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah Hero Missing-nya itu? Ya? Hero Missing-nya inilah guru besar di Albert Einstein College. Dia dokter ahli bedah terkemuka dan spesialisasinya adalah dokter ahli bedah khusus besar tanpa harus melalui insisi atau pembedahan. Jadi melalui rektum ya, melalui anus. Dan dia itu canggihnya dari mana? Dia itu keahlian tangan kiri maupun tangan kanannya sama-sama ahli untuk membedah. Di mana-mana seorang ahli bedah itu kalau nggak jago tangan kanan ya tangan kiri. Kalau dia tidak, dua-duanya ahli. Nah, tapi ironisnya, walaupun beliau ahli bedah diakui di Amerika dan dia juga termasuk guru besar di Albert Einstein College, beliau punya istri terkena masalah kanker, lalu sudah diobati dengan segala cara melalui prosedural medis, tapi istrinya tidak tertolong. Akibatnya istrinya meninggal dan itu sangat disayangkan. Akibatnya lalu dia mencoba suatu alternatif pengobatan lain selain secara medis atau obat-obatan ataupun yang dikenal di dunia sekarang itu melalui nutrisi. Lalu dia menemukanlah semua kesehatan itu bisa diraih apabila tubuh kita kecukupan akan enzim ya. Jadi kita bisa awet muda, segar bugar, sehat walafiat, itu tergantung berapa banyak kapasitas enzim yang kita miliki dalam tubuh. Oke, next. Oke, coba next lagi, halaman berikutnya ya. Nah, ini yang menarik lagi adalah diproklamasikan lagi sama Paul de Boyer. Paul de Boyer ini adalah seorang ahli biokimia dan memperoleh Nobel tahun 97 ya, dia mendapatkan Nobel sebagai seorang biokimiawan. Dia mengatakan bahwa manusia itu tanpa enzim hanyalah adonan. Adonan dari apa? Adonan dari protein, lemak, karbohidrat, mineral, tapi tanpa unsur kehidupan. Jadi menurut Paul de Boyer itu, cikal bakal manusia itu pertemuan antara sperma dan ovum ya, sel telur lalu berubah menjadi bereplikasi menjadi seperti bola dari morula, blastula sampai gastrula ya, bentuknya tetap aja masih berbentuk bola, belum berbentuk wujud seperti manusia. Mungkin setelah 40 hari terjadi detak jantung pertama kali, enzim keluar dari seluruh sistem sel-sel yang bentuknya masih bola. Begitu enzim meliputi seluruh sel-sel yang ada di dalam gastrula atau bentuknya masih bola, kan ada 3 lapisan ya, exoderm, mesoderm, sama endoderm. Itu melapisi semua enzim dari bentuk bola tersebut yang gastrula ya, karena belum bentuk manusia ya. Barulah terspesialisasi menjadi organ-organ tubuh manusia lalu berbentuk seperti kita ya, dari bentuk yang paling sederhana seperti jenggot berkembang lama-lama 9 bulan jadi berbentuk seperti manusia. Syaratnya enzim itu dikeluarkan dari setiap sel dalam tubuh kita, barulah terbentuk manusia. Makanya Paul de Boyer mengatakan manusia tanpa enzim hanyalah adonan. Adonan dari protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan sebagainya. Oke, next. Jadi kita harus mengenal bahwa kita itu bisa hidup karena Tuhan mengkaruniai enzim dalam tubuh kita. Nah, karunia Tuhan dalam tubuh kita itulah yang harus kita rawat sekarang kalau kita ingin hidup sehat, segar bugar sampai usia berapapun. Oke, next. Berikutnya bisa di berikutnya ya. Halaman berikutnya. Halo? Udah saya. Halo. Oh, betul ya. Mungkin sinyalnya jelek ya. Nggak apa-apa deh, langsung saya lanjutkan aja ya. Jadi kalau kita cerita tentang
enzimatis itu adalah, ya, manusia itu kalau diibaratkan enzim itu adalah listrik, gitu ya. Lampu itu sama dengan tubuh. Jadi kalau diumpamakan menurut pakar-pakar enzimatis seperti John Sumner, seperti Stanley yang mendapatkan Nobel karena menemukan enzimatis ini, dia memberikan ibarat kalau enzim itu sama dengan listrik, ya, maka tubuh kita ini adalah lampu. Jadi kalau kita cerita kita punya lampu atau tubuh, tanpa listrik tidak ada kehidupan, ya, listrik tetap mati. Demikian pula kalau kita punya tubuh tanpa enzim, kita mati karena sama aja nggak ada listrik, gitu ya. Jadi betapa pentingnya enzim kalau diibaratkan itu, karena sangat penting, gitu ya. Dan Tuhan itu mengkaruniai tubuh kita itu kurang lebih ada 5.000 macam enzim. 5.000 macam enzim itu yang baru diketahui, ya. Sebenarnya akan bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia tentang nutrisi, oke, tentang kesehatan. Jadi tubuh kita itu mendapatkan enzim dari Tuhan, namanya enzim endogen dalam tubuh kita, dan kurang lebih yang baru diketahui 5.000 jenis, gitu ya. Dan tubuh kita itu hanya produksi enzim optimal itu hanya sampai di usia 30 tahun. Nah, enzim kita itu di karunia Tuhan itu fungsinya untuk membuat kita bisa hidup, karena kita bisa hidup karena kita konsumsi makanan bisa menjadi nutrisi, enzim bertugas sebagai katalis, enzim juga bertugas detoksifikasi semua racun, enzim juga bertugas untuk menangkal radikal bebas. Nanti kita ulang lagi tentang hal tersebut, ya. Artinya adalah enzim yang dikarunia Tuhan dalam tubuh kita, kalau ingin kita berusia panjang umur sampai usia berapapun, harus kita rawat sebaik-baiknya. Cuma kalau kita cerita kita merawat tubuh kita sebaik-baiknya, kondisi manusia zaman modern itu tidak terlepas dari konsumsi makanan yang kita sebut makanan mati. Karena makanan tersebut melalui processing, rafinasi, artificial, kimiawi, pengawet, pelunak, pelembut, pengemulsi, ya kan? Nah, makanan-makanan mati tersebut yang diproses oleh tubuh kita menggunakan enzim yang dikarunia Tuhan, lama-lama kekuatannya berkurang karena makanan yang semakin ultra processing, diproses berkali-kali, enzim yang dikuras lebih banyak lagi. Demikian banyak enzim yang dikuras untuk mengolah makanan kita menjadi nutrisi, menyebabkan kita defisiensi enzim. Dengan defisiensi enzim itulah kita termanifestasi penyakit, gitu ya. Oke, kita kembali lagi kepada penelitian karya dari Dr. Powell yang mengatakan bahwa jika enzim pangkal Anda habis, maka kehidupan Anda berakhir. Jadi kalau kita cerita tentang enzim, ya, kita bisa sehat, segar bugar di usia berapapun. Syaratnya enzim endogen dalam tubuh kita yang dikarunia Tuhan itu tetap bisa kita pertahankan sehingga umur kita bisa panjang. Tapi kalau kita kuras enzim kita, maka kita kehidupannya cepat berakhir. Lalu hasil dari penelitian tentang enzimatis yang fungsinya memang katalis metabolisme, guru besar Albert Einstein College yaitu Dr. Hieronymus mengatakan bahwa di dunia ini sesungguhnya tiada penyakit, tidak ada penyakit kolesterol, tidak ada penyakit hipertensi, jantung koroner, stroke, diabetes, asam urat, liver, ginjal, kanker, dan lain-lainnya. Kita bisa termanifestasi penyakit karena enzim kita semakin lama semakin berkurang. Artinya adalah defisiensi enzim menyebabkan kita termanifestasi penyakit. Jadi apapun penyakit Anda itu sebenarnya karena Anda kekurangan enzim yang sudah kita kuras, ya. Itu adalah hasil dari beragam penelitian jurnal-jurnal dan sekarang dipublikasikan kembali oleh Dr. Jeremy Kimia, ya, sebagai ahli bedah penemu teknik kolonoskopik, gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah punya masalah dengan tubuh kita, ada yang udah mulai alergi, udah ada yang punya eksem nggak sembuh-sembuh, ada yang punya asma nggak sembuh-sembuh, ada yang punya mah nggak sembuh-sembuh, ada yang punya gastroesophageal reflux disease atau GERD nggak sembuh-sembuh, ada yang punya masalah jantung koroner, diabetes kronis, ataupun punya masalah penyakit autoimun, itu semuanya karena defisiensi dari enzim dalam tubuh kita.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ini dari apa namanya berbagai penelitian dan ungkapan dari berbagai para ahli. Kemudian lagi kita kembali lagi pada ungkapan dari penemu teori sel tropoblas Bapak Ibu, yaitu Dr. John Bird ya. Dr. John Bird ini sangat fenomenal sekali. Dia mengatakan bahwa kanker paling ganas sekalipun akan lenyap dengan terapi enzim. Kenapa? Begitu kanker, sel-sel kita yang bermutasi menjadi liar, yang dia berkembang biak membelah diri dan yang tua tidak mau mati menjadi sel zombie, yang itu juga sel kanker yang bermutasi. Begitu terliputi oleh enzim, sel yang sudah bermutasi ini ataupun sudah rusak tingkat DNA ini bisa apoptosis. Apoptosis itu artinya bunuh diri. Artinya adalah dengan kita terapi enzim itu sangat efektif untuk mencegah ataupun mengatasi penyakit kanker, Bapak Ibu. Cuma kenapa fakta ini ditutupi? Ya karena jujur aja ya, di dunia medis yang namanya penyakit kanker itu penyakit yang sangat seksi atau menggiurkan sekali karena uangnya banyak. Bagi mereka yang sudah kena kanker, berapapun uang yang dia punya biasanya akan dikeluarkan untuk proses penyembuhan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, tapi yang menarik adalah dari bagaimana kita mencegah kanker sejak dini, Bapak Ibu. Di sini ada seorang ahli juga namanya Dr. Otto Heinrich Warburg ya. Dr. Otto Heinrich Warburg ini adalah seorang biokimiawan ya, seorang dokter biokimiawan. Dia memenangkan hadiah Nobel Fisiologi tahun 1931. Apa yang dikatakan oleh Dr. Otto Heinrich ini ya. Apabila tubuh kita dibanjiri oksigen, maka sel-sel kanker dalam tubuh kita cenderung apoptosis atau bunuh diri. Nah, Bapak Ibu, saya sekaligus ingin mengingatkan kembali bahwa di Thrive Indonesia ini ada suatu produk yang sangat menarik, Bapak Ibu, yaitu Oxitep. Karena Oxitep ini mampu meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh kita, di dalam darah kita, di dalam sel-sel tubuh kita, dengan hanya konsumsi air yang sudah diinduksi oksigen oleh alat Oxitep ini, Bapak Ibu. Dan ini ada sebuah penelitian dari Dr. Otto Heinrich Warburg ya, yang mengatakan tubuh yang dibanjiri oksigen maka sel kanker cenderung apoptosis, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kalau kita ketemu teman, saudara, orang terdekat, orang kita cintai, ataupun siapapun yang punya masalah dengan kanker, ingin cara alternatif lain keluar dari masalah kanker dengan cara yang paling bijak, Bapak Ibu, bisa tawarkan hal yang pertama, yaitu tubuh kita harus dibanjiri dengan oksigen. Lalu kalau kita ingin juga selain konsumsi oksigen, ya kita mesti olahraga pernapasan, olahraga yang bisa meningkatkan oksigen dalam tubuh, itu juga membantu, Bapak Ibu. Oke, kemudian kanker sejak dini mampu dicegah maupun diatasi apabila suhu tubuh kita meningkat. Karena menurut buku karangan Mukjizat Suhu Tubuh, karangan Masashi Saito, yang Anda bisa cari sendiri bukunya di Gramedia atau buku e-book ataupun toko buku Gramedia ya. Suhu tubuh kita apabila meningkat 1 derajat saja, itu kekebalan tubuh kita meningkat sampai 5-6 kali lipat. Tapi kalau suhu tubuh kita turun 1 derajat Celcius saja, kekebalan tubuh kita itu akan degradasi 30%, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita sama-sama tahu ya, salah satu keunggulan dari ITERA Care yang ada di Thrive Indonesia ini ada suatu produk yang unik karena dia bisa meningkatkan suhu tubuh, ya, dia mampu menggetarkan sel-sel tubuh kita dengan gelombang terahertz, ya, agar milimilivolt sel tubuh kita setara dengan 80 sampai 100 milimilivolt sesuai dengan frekuensi sehat dari sel-sel tubuh. Jadi kalau kita gunakan ITERA Care untuk memanaskan tubuh kita dan rutin pagi, siang, sore bagi mereka yang punya masalah kanker, kekebalan tubuh kita mampu menahan laju perkembangan kanker. Nah, itu menarik sekali, Bapak Ibu. Oke. Dan yang menarik lagi, yang ketiga, Bapak Ibu, yang kita bahas tadi bahwa Dr. John Bird yang penemu teori sel tropoblas mengatakan bahwa tubuh yang cukup akan enzim, maka sel kanker akan apoptosis, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan adalah, kalau orang terkena kanker, itu udah otomatis kita punya enzim endogen, enzim dalam tubuh kita itu sudah defisiensi alias kekurangan, maka kita termanifestasi kanker, Bapak Ibu.
Sebab itu kita perlu enzim dari luar, namanya enzim eksogen. Nah, pertanyaannya adalah, apakah makanan yang kaya dengan enzim eksogen, makanan yang memiliki nutrisi yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita, itulah makanan raw food, makanan yang belum dipanaskan lebih daripada 48 derajat Celcius, Bapak Ibu. Jadi kalau kita konsumsi makanan sayur-sayuran yang masih raw, lalap-lalapan, misalnya kita lalap daun kenikir, poh-pohan, lada, apalagi yang bisa dilalap ya, kacang panjang, tapi mentah, kita pilih yang organik lah ya. Dan kita konsumsi rutin, itu kaya dengan enzim eksogen, enzim dari luar. Termasuk kita konsumsi buah-buahan, itu juga enzim eksogen, Bapak Ibu. Nah, jadi kita udah tahu ya, saya bocorkan sedikit bahwa yang namanya enzim itu, enzim eksogen, makanan, saripati, buah-buahan, dan herbal yang kita konsumsi, tapi tidak boleh kena panas 48 derajat Celcius. Itu masih kaya dengan enzim. Kalau makanan ataupun buah-buahan atau sayur-sayuran yang sudah dimasak, itu hanya ada serat, antioksidan, mineral, vitamin, tapi sudah tidak ada enzim, Bapak Ibu. Oke, dapat gambaran ya. Oke, mohon lembarannya dikembalikan ke sebelumnya, ya, ini karena udah lompat ya, coba di sebelumnya. Kita bahas mengapa harus enzim, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tadi saya sudah cerita bahwa enzim dalam tubuh kita kurang lebih ada 5.000 macam enzim yang baru diketahui dengan fungsi dan karakter yang spesifik, ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang disebut enzim? Enzim adalah biomolekul protein yang diproduksi oleh tubuh kita, berfungsi sebagai katalis. Katalis itu mempercepat. Mempercepat apa? Metabolisme. Metabolisme itu apa? Mengubah makanan menjadi nutrisi sepersekian detik, Bapak Ibu. Nah, kalau kita cerita makanan, Bapak Ibu, ya, coba kembali lagi ke halaman sebelumnya. Makanan itu, kita tahu bahwa makanan itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, betul Bapak Ibu ya. Ini konsumsi makanan makro aja, gizi makro. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat kita sebut amilum. Amilum itu bisa menjadi glukosa, syaratnya ada enzim amilase yang ada di kelenjar air liur kita, namanya kelenjar hialin ya. Jadi karbohidrat bisa menjadi glukosa sepersekian detik, syaratnya ada amilase, mengubah amilum menjadi glukosa sepersekian detik, Bapak Ibu. Nah, ternyata yang namanya karbohidrat itu tidak melulu amilum. Kita konsumsi makanan yang mengandung susu, namanya laktosa, bisa menjadi glukosa, syaratnya ada enzim laktase, pengurai karbohidrat. Kita konsumsi sayur-sayuran, syaratnya ada enzim selulase, mengubah selulosa menjadi glukosa, Bapak Ibu. Nah, kita cerita satu saja deh, enzim pengurai karbohidrat yang namanya amilase. Kalau kita defisit amilase, orang yang defisit amilase itu Bapak Ibu, itu ciri-cirinya mudah bisulan. Jadi kalau orang yang sedikit-sedikit bisulan, sedikit-sedikit bisulan, Anda berobat bolak-balik cuma mengatasi masalah bisulan, itu sebenarnya hanya karena defisit atau kekurangan enzim amilase. Orang yang punya infeksi saluran pernapasan atas, paru-paru obstruktif kronis, orang yang punya masalah asma, yang punya masalah emfisema, itu hanya masalah kekurangan enzim amilase. Ya, ada orang yang punya masalah dengan psoriasis, masalah dengan eksim, dermatitis atopik, itu juga masalah kekurangan enzim amilase. Orang yang masih masalah sakit-sakit sendi, itu juga masalah enzim amilase. Nah, Bapak Ibu, kita cerita tentang defisit amilase saja, penyakit kita sedemikian banyak, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda punya masalah MAH kronis misalnya, gastritis, Anda konsumsi obat-obatan MAH tidak akan menyembuhkan. Karena pada hakikatnya Anda kena penyakit MAH itu karena defisit amilase. Anda punya masalah asma, sedikit-sedikit batuk, pilek, asma, infeksi saluran pernapas atas bolak-balik, itu bukan masalah apapun, kan, karena bukan masalah apapun, hanya karena masalah defisit amilase, Bapak Ibu. Karena amilase mengubah makanan yang mengandung karbohidrat bisa menjadi glukosa sepersekian detik, syaratnya ada amilase. Tanpa amilase, karbohidrat tidak menjadi glukosa, dia menjadi toksik, akibatnya kita punya masalah seperti yang saya sebutkan di atas.
Nah, Bapak Ibu, kita juga konsumsi pasti makanan yang mengandung lemak, karena manusia konsumsi makanan biasanya karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, lemak itu ada enzim yang mengurai lemak, namanya enzim lipase dan fosfatase. Nah, kalau kita kekurangan enzim lipase, Bapak Ibu, kita punya masalah kejang otot, vertigo, Meniere's disease, kolesterol tinggi, LDL tinggi, trigliserida tinggi, obesitas, diabetes, sakit jantung, itu hanya karena kita defisit atau kekurangan enzim lipase, Bapak Ibu. Nah, saya bahas satu aja ya, kenapa enzim lipase itu bisa menyebabkan penyakit diabetes tipe 2. Nah, apapun makanan yang kita konsumsi yang mengandung lemak, Bapak Ibu, oleh enzim lipase itu diubah menjadi asam lemak dan gliserol, Bapak Ibu. Tapi kalau enzim lipase tidak ada, Bapak Ibu, lemak itu tidak akan bisa dirubah jadi asam lemak dan gliserol. Lemak-lemak tersebut malah menutupi sel-sel di seluruh tubuh kita. Nah, akibatnya sel-sel tubuh kita itu menjadi resisten terhadap insulin, alias dia permeabilitas dari sel kita itu punya dinding, Bapak Ibu. Permeabilitasnya itu sudah tidak lagi optimal sehingga tidak mampu menyerap gula ataupun membuang sampah. Karena sel kita itu bermetabolisme juga sama seperti kita. Dia mengambil gula untuk diubah menjadi energi, dan sampahnya mesti diekspresikan atau dibuang melalui dinding sel. Nah, reseptornya itu rusak kalau lipasenya nggak ada. Jadi kalau kita punya masalah reseptor dari sel kita rusak, kita tahu ya, insulin itu fungsinya membawa gula ke dalam sel. Begitu insulin membawa gula ke dalam sel, sel kita itu resisten, menolak karena sudah budek, karena dia permeabilitasnya rusak karena kurang lipase. Akibatnya dibutuhkan lebih banyak insulin untuk membuka pintu sel atau reseptor sel. Akibatnya untuk masukkan gula itu nggak dibutuhkan banyak insulin, maksudnya cukup satu insulin untuk masukkan gula, ini butuh lebih banyak insulin. Akibatnya lama-lama kita kekurangan insulin, padahal hakikatnya insulin kita cukup, cuma sel kita tidak mampu menyerap gula dan dibutuhkan insulin lebih banyak untuk mampu memasukkan gula ke dalam sel. Akibatnya kita disebut diabetes tipe 2 resistensi insulin. Begitu sel kita tidak bisa memetabolisme gula menjadi energi, dia ambil alternatif lemak diubah menjadi energi. Ya Bapak Ibu ya. Tapi karena nggak pakai glukosa, glukosa ini banyak di dalam darah. Kalau glukosa kita banyak di dalam darah, kita kena penyakit diabetes mellitus. Nah, masalahnya adalah jika lemak tubuh kita dibakar menjadi energi, dan sisanya asam keton, kita bisa keracunan asam keton disebut asidosis. Makanya ciri-ciri orang yang diabetes kronis, diabetes tipe 2 itu badannya kurus mendadak. Kenapa kurus mendadak? Karena tubuh kita hanya mampu mengubah lemak, memetabolisme lemak menjadi energi. Jadi lemak tubuh kita dibakar menjadi energi, akibatnya kita kurus, Bapak Ibu. Jadi orang yang kurus itu biasanya ciri-ciri orang yang kena penyakit hipertiroid, diabetes kronis, ataupun TBC ya, biasanya gitu. Nah, tapi umumnya kalau orang yang kronis, sudah diabetes tipe 2 resistensi insulin, tidak mampu memetabolisme gula, yang dimetabolisme adalah lemak, dia kurus mendadak. Dan sifat dari lemak itu dibongkar, zat sampahnya asam keton, Bapak Ibu, itu sangat-sangat toksik bagi tubuh kita. Jadi kalau udah nafasnya bau kutek ya, bau aseton, itu berarti udah diabetes tipe 2. Itu baru saya cerita tentang masalah lipase. Padahal kekurangan defisit lipase itu bukan sekedar diabetes, bisa kolesterol LDL-nya tinggi, trigliseridanya tinggi, ujung-ujungnya kena penyakit jantung, Bapak Ibu, kalau banyak penumpukan lemak jahat, tapi lemak baiknya kurang karena kurang lipase. Banyak penyumbatan hanya masalah kekurangan lipase, Bapak Ibu. Ya, bisa kena ke penyakit stroke, jantung koroner, bahkan bisa kena penyakit Meniere's disease atau vertigo, dan juga kejang otot. Nah, kita baru dari enzim pengurai lemak lipase ataupun enzim fosfatase. Lalu kita konsumsi makanan yang mengandung protein, Bapak Ibu. Protein itu harus dipecah oleh lambung kita
menjadi asam amino. Oleh sebab itu di dalam lambung itu banyak enzim protease, peptidase, gelatinase, reninase, Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata lambung kita sudah tidak mampu lagi mengeluarkan enzim protease, kita bisa kena penyakit osteoartritis, penyakit osteoporosis, sciatica, keracunan usus, dan yang parahnya Bapak Ibu lari ke penyakit autoimun atau ke penyakit kanker, Bapak Ibu. Jadi semua penyakit kalau secara medis tidak bisa tidak bisa diketahui sumbernya dari mana terjadi manifestasi penyakit tersebut, sebenarnya karena tubuh kita kekurangan enzim endogen di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Karena semua makanan yang kita makan itu harus diubah menjadi nutrisi oleh enzim makanan. Lalu nutrisi masuk ke dalam lambung dan usus untuk diserap, mesti ada enzim pencernaan. Masuk lagi ke dalam aliran darah, ya, itu mesti ada enzim metabolik. Jadi kalau saya garis besar itu ada enzim pencernaan, ada enzim metabolik. Nah, contohnya begini, Bapak Ibu. Kalau kita konsumsi makanan yang sangat berat sekali untuk diolah oleh tubuh kita, yang dibutuhkan banyak sekali enzim pencernaan, maka enzim metabolik yang ada di sel itu akan digelontorkan juga untuk membantu enzim pencernaan. Makanya orang yang makan fast food, makanan siap saji, yang sampai kenyang, biasanya perutnya kenceng, matanya kendor, Bapak Ibu. Maksud saya mengantuk. Jadi kalau Anda konsumsi makanan, habis itu Anda fly, mengantuk, lemes, ya, itu berarti enzim Anda bekerja keras mengurai makanan, dan makanan yang Anda makan adalah makanan yang menguras enzim, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda konsumsi makanan-makanan seperti ini ya, saya lagi makan pisang ya, ini saya bawa pisang juga. Konsumsi makan buah-buahan, pisang, apalagi tuh? Pisang, mangga, kemudian saya makan pepaya, kemudian saya juga seandainya makan karbohidrat, tales yang hanya sekali rebus. Tubuh saya kerjanya ringan untuk memproses makanan menjadi nutrisi. Saya tidak mungkin mengantuk dan tidak mungkin lemes karena enzim metabolik saya yang fungsinya bekerja di sel tidak dikuras untuk membantu enzim pencernaan. Jadi kalau bisa jangan sampai kita konsumsi makanan perut kencang, alat kekenyangan, tapi mata kita kendor karena kita salah makan, Bapak Ibu. Jadi hindarilah makanan yang diproses berkali-kali, yang ultra processing, yang dibakar sampai dengan minyak goreng yang sangat panas, ya, itu akan menghasilkan trans fat, menghasilkan nitrosamin, menghasilkan minyak asid, ya, itu memberatkan fungsi organ tubuh kita, Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang kan udah terbiasa konsumsi makanan biasanya sudah processing semua, rafinasi semua, pakai bahan-bahan kimiawi, diproses, habis direbus, dibakar, dipanggang, dibakar, dipanggang lagi, baru pakai artificial, pakai pemanis kita konsumsi, tapi tubuh kita sebenarnya berat sekali mengolahnya. Lama-lama kita defisiensi enzim, kita termanifestasi penyakit yang saya sebutkan di atas, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kita cerita tentang sinyal level enzim rendah dalam tubuh. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda sudah kebanyakan masuk zat-zat toksik dalam tubuh atau zat-zat racun dalam tubuh, step by step dari Anda sehat, merasa sehat, nanti Anda kena penyakit akut, lama-lama sakit akut, lama-lama sakit kronis sampai sakit terminal, Bapak Ibu. Itu ada ciri-cirinya, Bapak Ibu. Ciri-ciri pertama bagi mereka yang sudah enzimnya rendah itu adalah mereka itu mudah obesitas. Ya kan kalau obesitas ya kurus kering ya, malah kurang berat badan. Nah bagi mereka yang imunitas rendah itu kena debu sedikit langsung batuk, pilek, batuk sampai berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, imunitasnya rendah dan alergi macam-macamnya, alergi kulit, alergi debu, alergi macam-macam, itu akibat enzim dalam tubuh kita sudah rendah. Oke. Boleh dilanjut ininya, slide-nya di next ya, karena ini kita bahas slide berikutnya ya. Kalau Anda sudah nyeri-nyeri otot dan kaku-kaku sendiri ya, bolak-balik pijat refleksi, pijat tradisional karena nyeri-nyeri otot bolak-balik, kram, bolak-balik pegelinu, ya itu pasti Anda sudah kekurangan enzim. Itu sinyal enzim dalam tubuh Anda mulai rendah. Apalagi kalau Anda sudah kelelahan kronis. Jadi bagi Anda yang sudah gampang capek, jalan sedikit capek ya, kerja sedikit capek, mikir sedikit capek, apa segala macam capek, sudah kelelahan kronis, itu sinyal enzim dalam tubuh Anda sudah rendah. Kemudian penuaan dini. Jadi bagi Anda yang sudah tua sebelum waktunya,
Sebenarnya kalau bisa itu kita di umur berapapun, kita tampilan kita itu dari kulit, Bapak Ibu. Jadi kalau kulit Anda itu usia muda, sudah berkerut, sudah kering, sudah tidak kenyal, itu menggambarkan organ-organ dalam tubuh Anda serupa dengan tampilan luar, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita berkaca aja deh, kan di rumah punya kaca ya. Kita tampak lebih tua dari usia sebenarnya atau lebih muda dari usia sebenarnya. Kalau ternyata kulit kita masih lebih kenyal, lebih lentur, pori-porinya masih lebih kecil, kemudian lebih lembab, ya kan, fleknya jarang, walaupun usia kita kepala 5 atau kepala 6, itu berarti organ tubuh Anda juga sama, masih segar, Bapak Ibu. Tapi kalau masih muda kepala 3, tapi kulitnya udah kerut-merut, kacamatanya udah kayak pantat botol, ya giginya udah tanggal semua, itu udah pasti penuaan dini, berarti kondisi organ dalam tubuh Anda seperti itu juga. Berarti Anda sudah defisiensi enzim atau kekurangan enzim endogen yang Anda kuras tanpa Anda sadari, Bapak Ibu. Kemudian yang kualitas tidurnya rendah. Jadi kalau orang yang insomnia, susah tidur, ada yang tidurnya tidak bisa lelap gitu ya, atau hormonnya tak seimbang. Ya kalau laki-laki ya udah kemampuannya berkurang karena hormon testosteronnya berkurang. Kalau wanita bisa frigid ataupun juga datang bulannya terlambat terus karena hormonnya tak seimbang. Karena orang yang insomnia itu juga karena kadar melatonin dalam tubuhnya udah berkurang, faktor hormonal. Begitu kita punya hormonal defisiensi dari akibat enzim kita berkurang juga, itu sinyal enzim dalam tubuh kita tidak rendah. Nah, kemudian apalagi sinyal bahwa kita sudah terkuras enzim dalam tubuh kita. Jadi bagi mereka yang sembelit, Bapak Ibu, konstipasi itu bahasa kerennya ya. Jadi kalau ada orang cerita sama saya, Pak Nyoto, saya sudah makan buah pepaya, saya sudah makan buah-buahan yang kaya dengan serat gitu ya. Buah pepaya, buah jambu, saya juga makan pirsak. Tapi kok saya tetap sembelit ya? Nah, Bapak Ibu, yang namanya serat itu memang sangat penting karena dia merupakan sapu dalam usus besar kita. Cuma yang pegang sapunya itu enzim, Bapak Ibu. Karena untuk bisa usus besar kita berkontraksi sehingga dia mampu membuang sampah, syaratnya harus ada enzim. Nah, enzimnya itu kalau sudah berkurang, Bapak Ibu, walaupun makan serat tetap sembelit, Bapak Ibu. Atau ada orang yang dikit-dikit diare, kena penyakit irritable bowel syndrome, ya. Sindroma usus besar yang mudah sekali iritasi. Jadi kerjaannya itu usus besarnya kejang terus, Bapak Ibu. Jadi biasanya sama dokter dikasih obat pelemas otot untuk usus besar. Walaupun dia tidak diare, Bapak Ibu, tapi tetap lemes, tetap kelelahan kronis. Karena sebenarnya bukan masalah kejang otot. Ya, ini kita cerita diare bukan akibat virus bakteri ya, bukan karena bakteri coli, tapi karena masalah penyakit irritable bowel syndrome. Itu masalahnya hanya tubuh kita defisiensi enzim, Bapak Ibu, akibatnya kita konstipasi atau diare. Nah, Bapak Ibu, itu hanya sinyal yang sebenarnya tubuh kita sudah kasih sinyal, kasih kode, kasih alarm. Kita itu udah kurang enzim loh dalam tubuh kita. Ya cobalah kita rubah gaya hidup kita, jangan bolak-balik konsumsi makanan instan, makanan yang sudah diproses berkali-kali, konsumsi makanan mati, konsumsi makanan ultra processing, konsumsi alkohol, konsumsi merokok tanpa berhenti, pola hidup kita jarang olahraga, istirahat tidak teratur, pola makan tidak teratur, kita konsumsi makan juga tidak dikunyah. Akibatnya kita dikasih sinyal oleh tubuh seperti itu, suatu saat kita kena penyakit sindroma metabolic disorder. Masalah metabolisme kita sudah bergeser cara kerjanya. Mestinya ngubah gula, kok ngubah lemak jadi energi. Kan mestinya gula yang ngubah menjadi energi. Itu namanya metabolic disorder. Akibatnya kita kena penyakit diabetes kronis, the mother of disease. Nah, diabetes kronis ini akan mengajak temannya yang lain. Penyakit apa, Bapak Ibu? Penyakit jantung kronis, hipertensi, gagal ginjal, kerusakan sistem saraf, kerusakan panca indera, seperti kita punya masalah mata kita menjadi rabun, lama-lama buta, ya kan? Kita punya kaki terlenderah nggak lancar, nggak bisa bernutrisi, lama-lama luka nggak sembuh-sembuh, akibatnya mesti amputasi. Itu penyakit degeneratif, padahal tubuh kita udah kasih sinyal sebelumnya, kita udah kebanyakan toksik, tapi kita tidak berusaha untuk membongkar semua sampah, semua sampah-sampah metabolisme, semua toksik yang dalam sel-sel tubuh kita untuk dibongkar, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu,
Kalau kondisinya sudah seperti itu, kita mesti cari solusi, Bapak Ibu, ya. Jadi tubuh kita banyak penyumbatan, kita udah punya alat ITDKR, ya. Tapi kita juga butuh bahan baku untuk memperbaiki sampai ke tingkat sel-sel dalam tubuh kita. Kita butuh sebuah nutrisi yang kaya dengan enzim endogen. Oleh sebab itulah kenapa harus ada terazen, Bapak Ibu. Dan sebenarnya terazen ini menjawab bagi mereka yang punya masalah keluhan kesehatan, tapi ingin sembuh secara hakiki, Bapak Ibu. Karena terazen ini adalah teknologi dari industri nutrisi yang sudah melampaui dari industri nutrisi yang lain. Karena buah-buahan, saripati, kandungan yang ada di dalam terazen ini berbeda dengan suplemen nutrisi yang mungkin Bapak Ibu kenal di tempat lain ataupun di industri-industri yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa terazen bentuknya harus cair atau liquid, Bapak Ibu? Karena di dalam terazen ini yang diambil adalah saripati, buah-buahan yang memiliki kandungan enzimatis terbaik, di prosesnya harus ekstraksi dingin. Karena kalau dipanaskan lewat tadi 48 derajat Celcius sudah nggak ada enzimatisnya, Bapak Ibu ya. Jadi buah-buahan ini yang secara terapeutik, empirik, punya kandungan bermanfaat, itu diambil, diekstrak dingin, dan double ekstrak, sehingga menghasilkan bukan sekedar antioksidan biasa, bukan sekedar mengandung bahan baku mineral biasa, tapi zat hidup yang disebut bioantioksidan enzimatis, Bapak Ibu. Dan ini yang tidak dimiliki oleh nutrisi-nutrisi lain yang di industri-industri lain, ya, yang bentuknya mungkin kapsul, bentuknya mungkin tablet, bentuknya mungkin serbuk, bentuknya mungkin pil, ya, ini berbeda sekali, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, di dalam kandungan terazen ini yang paling dimunculkan adalah suatu buah yang mudah difermentasi. Karena menurut buku karya dari Hiromisinnya, sesuatu yang difermentasi itu berubah sifat asam aminonya menjadi enzimatis eksogen, Bapak Ibu, tapi diambil dari buah-buahan. Contohnya kalau di Korea, Bapak Ibu udah tahu ya, kalau di sana itu ada sayur-sayuran yang difermentasi namanya kimchi. Karena di sana itu musimnya ada musim dingin, jadi pada saat musim panas, sayur-sayur itu difermentasi, lalu pada musim dingin, mereka bisa konsumsi juga sayur-sayuran yang difermented namanya kimchi untuk menggantikan sayur segar. Jadi masih dia punya kadar manfaat enzimatisnya sama seperti sayur segar. Ya, makanya kalau Anda pernah ke Korea pasti boleh cobalah kimchi, rasanya sih memang asam-asam juga ya. Tapi itu enzimatis, sayur yang sangat enzimatis karena sudah difermentasi, Bapak Ibu. Nah, buah-buahan yang ada di dalam terazen itu yang dikenal adalah noni. Makanya disebut hasil penelitiannya disebut noni enzim oleh Profesor Nishigaki, Bapak Ibu. Nah, karena dia di fermentasi lalu diekstraksi ganda, dia mampu sebagai starter untuk kandungan lainnya, Bapak Ibu. Jadi di terazen itu kandungan buah lainnya juga ada seperti Formica granatum misalnya, Centrala asiatica, cinnamon maupun kurkuma. Itu bisa menjadi enzimatis karena ada starternya enzim noni ini. Nah, karena prosesnya itu dia dengan cara ekstraksi dingin, tidak dipanaskan, makanya terazen ini untuk menghasilkan terazen itu butuh waktu, proses yang lama dibandingkan suplemen nutrisi yang sifatnya diproses dengan pemanasan. Jadi kalau ada suatu produk, kandungannya apa? Ada mengkudu, ada delima, ada kulit manggis, ada ginseng misalkan, ada apel, ada buah-buahan yang superfruit, tapi bentuknya serbuk. Itu prosesnya sebentar, Bapak Ibu, karena hanya dipanaskan udah jadi saripati, Bapak Ibu. Tapi kalau diekstraksi dingin yang diambil enzimatisnya itu prosesnya lama. Karena ekstraksi dingin ini butuh waktu, prosesnya lama, gitu ya. Jadi ini berbeda sekali Bapak Ibu, tapi hasilnya adalah, fungsinya adalah, jikalau kita terapi bioenzim dari terazen secara rutin, itu mampu tubuh kita mendetoks semua organ-organ dalam tubuh kita. Kenapa dia bisa detoks Bapak Ibu? Karena mampu membuat sel-sel tubuh kita, ya, contohnya kalau pankreas kita itu kan sebenarnya menghasilkan enzim amilase, enzim lipase, kemudian juga enzim kalau protease diciptakan di lambung juga. Nah, itu begitu kita konsumsi enzim oksogen dari terazen ini,
Dia memberi kekuatan tubuh kita itu kembali untuk memproduksi enzim yang sudah defisiensi. Dan begitu kita kaya dengan enzim, tubuh kita itu bisa bongkar sampah atau detoksifikasi semua sampah yang ada dalam tubuh kita sampai ke tingkat seluler, Bapak Ibu. Contoh ya, kalau kita konsumsi makanan mengandung karbohidrat, bisa menjadi glukosa, zat sampahnya ada, Bapak Ibu. Jadi kalau karbohidrat menjadi glukosa, jadi energi, itu zat sampahnya adalah apa? Air, karbon dioksida. Kemudian apalagi? Asam laktat. Jadi kalau kita kebanyakan olahraga, asam laktat menumpuk, ya otomatis kita pegal-pegal baju ya. Karena glukosa dirubah menjadi energi, ada sampahnya. Nah, kalau enzim kita masih kaya, Bapak Ibu, besok udah seger buger lagi, asam laktatnya bisa dipecah di metabolisme. Tapi kan semakin tua, pemecah detoksifikasi asam laktatnya makin berkurang. Makanya beda. Kalau anak muda itu sekarang kerja capek, besok seger bugar karena enzimnya masih kaya. Terus itu apa? Digerakkannya juga punggungnya. Itu bisa dia menggerakkannya sendiri. Kok juga. Oke, ya. Sampai sini kedengeran Bapak Ibu ya, saya cerita ini ya. Nah, kemudian kita konsumsi makanan yang mengandung lemak, Bapak Ibu. Lemak itu diurai baik menjadi energi ataupun zat yang dibutuhkan tubuh. Itu zat sampahnya asam keton. Yang bongkar juga enzim, Bapak Ibu. Kita konsumsi protein, itu zat sampahnya apa, Bapak Ibu? Amonia, urium, kemudian apalagi, itu semua purin, itu semua yang bongkar sampah yang berbahaya adalah enzim, Bapak Ibu. Nah, kalau enzim kita nggak mampu bongkar sampah ini, Bapak Ibu, berarti penyakit kita banyak. Nah, konsumsi terazen ini sangat membantu sekali tubuh kita untuk detoksifikasi semua sampah-sampah hasil metabolisme sampai ke tingkat seluler, sehingga sel-sel kita bisa kembali kuat. Nah, kalau organ-organ tubuh kita sudah kuat, Bapak Ibu, dia mampu membelah diri, mitosisnya sudah normal. Regenerasi sel-selnya sudah sel-sel yang sehat, bukan sel-sel yang cacat, karena sampahnya sudah dibongkar. Sehingga tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, itulah kenapa bagi mereka yang sudah capek dengan penyakit degeneratif, sudah capek dengan penyakit sindroma metabolic disorder, kita harus rubah pola makan, rubah gaya hidup, rubah pola pikir yang positif, konsumsi terazen, apalagi sekarang ada iterahet yang mampu menginduksi semua sampah, mampu menginduksi pembuluh darah kita, sistem saraf simpatik, parasimpatik untuk mampu mempercepat membuang sampah dan membongkar semua penyumbatan, Bapak Ibu. Dan ini sangat membantu sekali bagi mereka yang ingin sehat secara hakiki, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Jadi Bapak Ibu, bagi mereka yang ingin sehat, kalau bisa kita sehat dengan cara merubah gaya hidup dan pola makan kita, dan tidak melulu ketergantungan dengan obat-obatan, Bapak Ibu. Nanti di lain sesi saya akan cerita tentang efek samping dari obat-obatan ya, apalagi obatan yang banyak dikonsumsi mereka yang kena penyakit metabolic disorder. Saya ingin bahas tentang bahaya obat dari kolesterol, bahaya obat hipertensi, bahaya obat diabetes, sehingga kita cerdas secara kesehatan, sehingga kita kalau bisa meminimalisir konsumsi obat-obatan. Tapi nanti saya bahas di lain kesempatan, Bapak Ibu ya. Jadi bagi mereka yang sudah termanifestasi masalah hipertensi, punya masalah dengan sakit jantung, ya, spektrum sakit jantung itu luas, ada jantung koroner, ada bengkak jantung, kemudian juga punya imunitas dan stamina-nya rendah, juga udah punya masalah kena stroke, baik stroke transient ischemic attack maupun stroke hemorrhagic stroke gitu ya. Cobalah kita memberi kesempatan tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri dengan terazen, dan dari luar kita bantu dengan Iteracare, Bapak Ibu. Kemudian yang punya masalah sistem pernapasan, yang punya masalah dengan mah kronis ya. Nah, ini sangat menariknya adalah terazen adalah enzim eksogen yang membantu enzim endogen dan terutama enzim pencernaan. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah mah atau dispepsia, yang sudah punya masalah gastroesophageal reflux disease atau GERD, bagi mereka yang sudah punya masalah dengan stomach low acid atau kita sebut juga hipoklorida, atau bagi mereka yang punya masalah leaky gut syndrome, atau bagi mereka yang sudah punya masalah irritable bowel syndrome, konsumsi terazen secara intensif Bapak Ibu, dan kita bantu dengan Iteracare di seluruh titik-titik masalah pencernaan kita Bapak Ibu, itu sangat membantu sekali kita bisa keluar dari problema yang mungkin sudah
kronik ya, udah ngendon di tubuh kita tahunan. Kita harus bongkar Bapak Ibu, dan tidak melulu dengan obat, karena bagi saya obat-obatan itu umumnya hanya mengatasi gejala tapi tidak sampai ke sumbernya. Kalau sampai ke sumbernya, hanya tubuh Anda lah yang mengerti bagaimana menyembuhkan dirinya sendiri, dan tubuh Anda lah yang mengerti apa yang dibutuhkan. Dan yang semua dibutuhkan adalah makanan yang kaya dengan gizi mikro, Bapak Ibu. Dan kemudian bagi mereka yang udah punya masalah liver, ya, hepatitis A dan B, punya masalah dengan ginjalnya sudah lemah fungsinya, akibatnya dicek oleh ureum, creatinine, albuminnya udah tidak normal, daripada nanti cuci darah, coba Anda konsumsi Terasen dan di blow di titik-titik ginjal Anda. Moga-moga Anda tidak termanifestasi cuci darah. Kalau cuci darah itu repot Bapak Ibu ya. Apalagi yang punya masalah asam urat, ya, kadar purin dalam tubuh kita nggak bisa dibongkar karena kadar asam oksalat dalam tubuh kita udah tinggi. Purin nggak bisa dirubah, akibatnya kita kena penyakit gout, artritis akibat dari asam urat yang tinggi dan secara berkesinambungan, dan rematik akibat autoimun. Diabetes kronik tipe 2 itu sebenarnya juga karena autoimun Bapak Ibu. Ya, nanti kita bahas kapan-kapan tentang kenapa kita bisa termanifestasi penyakit autoimun ya, karena kalau saya jelaskan sekarang nanti kelewat panjang Bapak Ibu ya. Yang punya masalah kolesterol tinggi Bapak Ibu. Penyebab kolesterol tinggi itu bukan melulu dari makanan. Sumbangan makanan untuk kolesterol itu cuma 20% Bapak Ibu. Anda konsumsi jeroan, Anda konsumsi kepiting, udang, kerang, dan sebagainya itu cuma 20%. Yang 80% itu masalah Anda punya enzim lipase berkurang dan kemampuan dari organ liver Anda sudah menurun. Karena yang membentuk kolesterol LDL itu adalah liver. Dan kolesterol tinggi itu juga akibat dari enzimatik kita yang sudah rendah. Konsumsi Terazen rutin, lalu kita blow di titik bagian liver kita, Bapak Ibu. Moga-moga kolesterol kita yang tadinya tinggi bisa normal tanpa perlu kita harus obat-obatan terus-menerus, Bapak Ibu ya. Apalagi yang punya masalah peradangan, dikit-dikit radang, dikit-dikit inflamasi, dikit-dikit iritasi karena kekebalan tubuhnya rendah, kelenjar limfenya nggak belajar sempurna, nggak berjalan sempurna, ya. Kita punya kecerdasan kecerdasan kekebalan tubuh kita sudah rendah, akibatnya kita peradangan dan autoimun, itu kekurangan enzim. Konsumsi Terazen rutin dan kita blow di seluruh tulang belakang tubuh kita, depan dan belakang, itu membantu kita masalah peradangan kronis. Nah, yang menarik ini Bapak Ibu, penuaan dini. Kalau saya sih jujur Bapak Ibu, kalau bisa mempertahankan usia saya dengan usia normal. Artinya jangan kelihatan tampak lebih tua. Kalau tampak lebih muda, saya lebih suka Bapak Ibu. Tapi untuk tampak lebih muda, ada harga yang mesti dibayar. Apa harga yang dibayar? Kita mesti konsumsi makanan hidup. Makanan hidup itu makanan yang masih raw, masih fresh, saripati buah-buahan. Nah, jadi Bapak Ibu, saran saya mulai sekarang cobalah setiap hari minimal Anda konsumsi buah. Boleh pisang, boleh nanas, boleh apa ya, pepaya gitu ya. Mesti ada menu buah dalam hidup kita. Ya. Kayak saya makan malam ini saya jarang, biasanya saya makan malam cukup buah-buah aja seperti pisang atau pepaya ya, ataupun sirsak. Kenapa? Makanan hidup itu mencegah kita tua sebelum waktunya. Tapi kalau Anda konsumsi makanan yang semuanya serba daging ya, semua makanan yang serba diproses, ya Anda penuaan dini Bapak Ibu. Karena apapun yang kita makan itu sebenarnya sesuai dengan struktur gigi kita Bapak Ibu. Dan makhluk pemakan daging seperti harimau atau singa diciptakan Tuhan, giginya taring semua Bapak Ibu. Anda boleh lihat gigi Anda, apakah gigi Anda taring semua? Kalau bukan taring semua ya jangan banyakkan makan daging ya. Tubuh kita ciptakan Tuhan adalah kebanyakan gigi geraham, itu untuk menghancurkan biji-bijian. Gigi seri untuk melumat sayur-sayuran dan buah-buahan. Seandainya ada gigi taring cuma 2, jadi konsumsi daging boleh, tapi jangan jadi bahan utama ya. Kalau kita ingin penuaan dini, perbanyak makanan hidup, makanan yang masih raw. Tapi kalau Anda ingin tua lebih cepat, silahkan makanan yang sudah mati, makanan siap saji, makanan instan, otomatis umur kita instan. Nah, tapi kalau Anda waktunya repot, ya Anda konsumsi Terazen, karena Terazen itu saripati makanan hidup. Anda konsumsi rutin pagi, siang, sore, jadikan sebuah gaya hidup. Nanti Anda boleh cek di 3 bulan berikutnya, seluruh masalah kolesterol, asam urat, gula darah, itu mesti Anda cek, tekanan darah, itu biasanya menuju normal, karena enzim Anda mulai kaya kembali dari saripati buah-buahan yang sifatnya enzimatis ini yang ada dalam Terazen. Jadi kalau bisa kita usia berapapun kita segar bugar dan kita bisa beraktivitas dan berolahraga karena tubuh kita cukup enzim.
Nah, yang paling berbahaya ini penyakit Alzheimer juga, Bapak Ibu, pikun atau demensia, Alzheimer ya, keropos otak karena kekurangan enzim, Bapak Ibu. Karena penyakit Alzheimer atau kepikunan ini beda ya, pikun sama Alzheimer, tapi saya anggap samanya deh untuk lebih cepat ya. Kalau ini sifatnya sangat progresif. Orang yang udah kena pikun, sekarang pikun, 3 bulan lagi bisa lupa segalanya. Ya, ada yang 3 bulan lagi, ada 6 bulan lagi, ada yang setahun lagi. Tapi cepat sekali perkembangannya dari hanya lupa kunci menjadi lupa semuanya. Sifatnya progresif sekali. Jadi bagi Anda yang ingin nggak pikun, ya konsumsi Terazen, kepalanya di blow ya Ibu ya, biar peredaran darah di kepala kita itu lancar. Kita pakai Iteracare kita blow di bagian kepala, Bapak Ibu. Nah, ini bagi mereka yang punya masalah kista atau miom, ya, takutnya nanti berkembang menjadi tumor, ya. Nah, kan banyak sekali penyakit kewanitaan, diantaranya kista, miom, dari datang bulannya terlambat, itu kekurangan enzim. Kita konsumsi Terazen rutin, ya, itu mencegah kista itu makin membesar, Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang yang punya kista, ukurannya tadinya 3 cm, lama-lama 10 cm, lama-lama sebesar kelapa, akibatnya diangkat semua vasektomi ya, sampai rahim-rahimnya diangkat hanya gara-gara kista dan miom. Nah, kalau kista itu beda dengan miom ya. Kalau miom itu sudah berbentuk jaringan, kalau kista itu masih berbentuk jaringan, tapi dalamnya biasanya cairan, bisa lemak, bisa air, bisa apapun. Nah, ini yang menyebabkan kita punya wanita ya, wanita itu dia punya kandungannya kadang-kadang diangkat hanya gara-gara nggak peduli, kistanya kecil lama-lama menjadi besar dan takutnya malah menjadi kanker. Nah, kita konsumsi apa Bapak Ibu? Konsumsi Terazen rutin dan diblo di titik-titik bagian ginekologi ya untuk wanitaan kita agar mampu mencegah terjadinya lebih parah dari penyakit kista atau miom. Nah, Bapak Ibu, bagi mereka yang sudah punya masalah dengan tumor, baik tumor jinak maupun tumor yang ganas, jangan sampai berkembang pesat. Konsumsi Terazen rutin, tubuh kita diperkaya dengan enzim, otomatis tubuh kita mampu mencegah tumor jinak ataupun ganas ini berkembang pesat karena bisa apoptosis. Apalagi Anda pakai Iteracare rutin, suhu tubuh Anda meningkat, titik-titik dari meridian Anda optimal, sehingga mampu mencegah tumor kita itu berkembang. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagi mereka yang sudah punya penyakit autoimun, kanker dan sebagainya, jangan kita putus asa dengan penyakit. Berilah kekuatan tubuh kita dengan bahan baku kandungan saripati buah-buahan alami yang sangat pekat ini yang diproses untuk bentuknya antioksidan enzimatis, Bapak Ibu. Karena tujuan dari Terazen ini sebenarnya adalah T-yang. T-yang itu kalau bisa tetap muda. Nah, kalau Bapak Ibu pengen cek, boleh googling tentang tentang Dr. Hiromisinnya. Dr. Hiromisinnya itu kalau nggak salah usianya 89 tahun, Bapak Ibu. Cuma karena dia pola makan enzim, Anda bisa bandingkan dengan diri Anda yang mungkin sekarang masih muda. Tampilannya dia itu walaupun usianya sudah 89 tahun, masih tampak muda, tampak tegar, dan tampak berenergi. Kenapa, Ibu? Karena dia tahu untuk tetap sehat, tegar, bugar dimanapun, kita mesti memperkaya tubuh kita dengan enzim eksogen. Apalagi enzim eksogen kita sudah habis, kita kuras sejak dini ya. Oke Bapak Ibu, tapi selain kita konsumsi Terazen Bapak Ibu, kita kalau bisa juga induksi dari luar menggunakan gelombang terahertz. Karena gelombang terahertz ini mampu membuat sel-sel dalam tubuh kita yang sudah lemah, ya, karena tubuh kita itu kalau cerita secara fisika kuantum adalah gelombang. Nah, gelombang tubuh kita itu adalah frekuensi listrik 80 sampai 100 mV. Begitu kita pola makannya buruk atau pola dietnya buruk, pola hidup kita buruk, kurang olahraga, kita banyak stres, akibatnya kita punya sel melemah, gelombangnya melemah. Selain kita konsumsi Terazen beri kekuatan tubuh kita juga harus menggunakan Iteracare, ya. Karena Iteracare ini untuk membantu sel-sel tubuh kita yang melemah untuk mampu membongkar semua sampah-sampah di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Oke, di sini lanjut ya, saya akan memberi gambaran tentang titik dari totok punggung, Bapak Ibu. Karena di pengobatan tradisional Chinese medicine itu ada titik-titik akupunktur dan titik-titik meridian dan titik totok punggung. Dan ini adalah suatu ilmu totok punggung yang sekarang berkembang pesat di Indonesia. Banyak praktisi pengobatan tradisional mengobati orang dari titik-titik totok punggung ini, Bapak Ibu. Dan begitu mereka kena titik-titik ini, bagi yang bermasalah dengan penyakitnya, biasanya rasanya nggak nyaman.
rasanya nyeri, rasanya sakit gitu ya. Tapi biasanya sama ahli praktisi totok punggung ini tetap aja dihajar pakai alat ya. Alat itu untuk menginduksi membongkar penyumbatan-penyumbatan di titik-titik tersebut. Nah, tapi karena kita sudah punya alat yang tidak perlu pakai tenaga, karena saya punya alatnya Bapak Ibu untuk titik punggung itu. Saya punya alatnya 2 untuk menotok punggung bagi mereka yang punya masalah kesehatan. Tapi sekarang saya punya alat iTracker, saya udah nggak pakai alat totok punggung saya, karena kalau untuk notok itu saya pakai tenaga. Nah, pakai ini lebih gampang tinggal colokin listrik, saya arahkan di mana dia punya masalah dengan problema organnya, saya arahkan ke situ, biasanya rasanya dia juga nggak nyaman ya. Bisa rasa seperti terbakar, rasa yang apa, pokoknya nggak nyaman deh. Nah, jadi di situ ada titik-titik dari totok punggung kita, Bapak Ibu ya. Jadi dengan stimulasi iTracker pada titik-titik totok punggung untuk optimalisasi melancarkan peredaran darah dan membongkar penyumbatan. Tentunya ini tambahan Bapak Ibu ya, bagi mereka yang sudah praktisi iTracker biasanya kan tangan dulu, kaki dulu yang dipanaskan, kemudian bagian kepala dan seluruh tulang punggung, yaitu yang utama ya. Ini tambahan aja Bapak Ibu dari gambar totok punggung. Oke lanjut. Nah Bapak Ibu, bagi mereka yang punya masalah problema jantung koroner, masalah jantungnya bocor atau bengkak jantung, masalah tekanan darahnya tinggi atau pernapasannya itu pendek Bapak Ibu. Selain konsumsi terazen, ya bagi yang sudah kronis 5 sempot 5 kali sehari. Kalau akut cukup 5 sempot 4 kali sehari, tapi kalau kita ingin awet muda ya cukup 5 sempot 3 kali sehari. Di sini ada titik-titiknya Bapak Ibu. Yang bagian atas itu titik jantung Bapak Ibu ya. Kemudian di tengahnya itu juga aliran leher ke kepala ya bagi mereka yang suka sakit kepala, migrain juga di situ di blow. Kemudian juga yang punya masalah pernapasan Bapak Ibu ya, punya masalah asma, itu titik bagian atas kita blow rutin. Setelah tulang punggung kita blow 2 menit 3 menit. Kalau saya kadang-kadang ngeblow nggak puas kalau cuma 2 menit. Kadang-kadang saya 10 menit untuk tulang punggung baru ke bagian-bagian di mana orang itu punya masalah dengan organnya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya kekuatan sekarang bukan sekedar dari luar, tapi kita bisa bantu dari dalam dengan memperkaya enzim eksogen yaitu terazen. Oke, lanjut. Nah bagi mereka yang punya masalah keluhan problema pencernaan. Nah problema pencernaan ini banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya adalah kita punya sphincter atau katup di antara esofagus dengan lambung bagian atas itu sudah loyo atau sudah kendor. Akibatnya asam lambung kita bisa naik ke kerongkongan, ke saluran esofagus sampai ke kerongkongan. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah GERD itu ciri-cirinya kalau bangun pagi mulutnya cenderung pahit Bapak Ibu. Karena asam lambungnya naik ke mulut ya. Jadi kalau mereka yang kena masalah GERD itu biasanya karena gaya hidup salah. Malam itu dia masih makan banyak, habis itu tidur. Pada saat tidur, tubuh kita memproses makanan, dia memproduksi asam lambung, tapi karena kita tidur, akibatnya katupnya itu mestinya tertutup, jadi rileks karena kita tidur. Jadi asam lambungnya naik Bapak Ibu ke saluran esofagus, sampai ke kerongkongan, sampai ke mulut Bapak Ibu. Kalau keseringan kita makan malam sebelum tidur, lama-lama katup kita jadi lemah, akibatnya kita kena GERD. Itu salah satunya ya. Nah, jadi itu gaya hidup yang salah Bapak Ibu. Nah, bagi mereka yang sudah punya masalah GERD, ya, nah GERD ini masalahnya kalau udah kena, gejalanya itu mirip seperti orang kena penyakit jantung Bapak Ibu. Jadi nyeri dulu hati, panas di dada. Nah, itu rasanya seperti orang yang kena serangan jantung. Nah, biasanya kalau udah kena penyakit MAS, dispepsia kronik karena kita punya masalah GERD, ataupun dia dispepsia, kita itu telat makan sedikit aja udah sakit kepala, migrainnya kumat, seluruh keringat dingin, ya biasanya kalau nggak dimuntahin itu nggak selesai itu. Ya itu udah punya masalah problema pencernaan Bapak Ibu, dikit-dikit kembung, ya itu juga bisa hipokloridria di lambung. Nah kita bisa blow di bagian sini Bapak Ibu, kita bisa lihat ya titik-titik lambung, ya titik-titik lambung itu di blow rutin dan biasanya orang yang punya masalah pencernaan, saya blow daerah situ biasanya dia loncat-loncat Bapak Ibu sakit karena kepanasan karena memang punya masalah mah ya. Termasuk punya masalah ginjal, yang punya masalah pankreas. Jadi membantu pankreas kita aktifasi lagi. Karena pankreas selain menghasilkan hormon insulin dan glukagon juga menghasilkan enzim. Di antaranya enzim amilase, enzim lipase, fosfatase juga diproduksi di pankreas Bapak Ibu.
Nah, konsumsi terazen plus diblorutin di bagian yang berhubungan dengan metabolik tersebut, Bapak Ibu, mencegah kita punya masalah problema pencernaan, ya, yang spektrumnya banyak sekali, termasuk metabolic disorder. Bagi mereka yang ingin kadar gula darahnya itu dari yang kronik, minimal ke intoleransi gula terganggu. Nah, Bapak Ibu, bagi mereka yang punya masalah diabetes itu bukan sekedar kita cek kadar gula puasanya kalau bisa di bawah 100 misalnya, atau kadar gula sudah makan kalau bisa hanya di bawah 140. Tapi yang paling penting kita cek ikatan gula di dalam hemoglobin darah, namanya HbA1c, Bapak Ibu. Itu yang paling akurat melihat kadar gula kita 3 bulan ke belakang, namanya cek HbA1c. Jadi bagi mereka yang punya masalah diabetes, kalau bisa kita punya kadar HbA1c-nya di bawah 5,7. Ya, toleransinya sampai di bawah 6 lah. Tapi kalau di bawah 6 itu disebut intoleransi gula terganggu. Masih diabetes tapi ya belum, masih subakut. Apalagi yang sudah punya masalah kadar HbA1c-nya sudah sangat tinggi, Bapak Ibu, di atas 6,5%. Gula darahnya juga sudah loncat sampai 400 mg per desiliter kalau dicek setelah makan. Sebelum makan juga di atas 200 mg per desiliter, itu sudah pabrik gula, Bapak Ibu, udah benar-benar metabolic disorder. Kita tahu ya, namanya penyakit diabetes adalah the mother of disease. Jadi konsumsi terazen kalau bisa 5 semprot 5 kali sehari untuk yang kronis. 5 semprot 4 kali sehari yang akut, dan jangan kita tidak pakai Itera-Care kita, karena ini membantu sekali peredaran darah kita lancar, organ-organ tubuh kita dibongkar semua sumbatannya, sehingga kita lebih holistik dari dalam maupun dari luar kita bantu, Bapak Ibu, ya. Kemudian bagi mereka yang punya masalah ginjal, saraf kejepit, kemudian masalah sakit pinggang, masalah stroke, ternyata stroke itu Bapak Ibu juga ada di titik bukan sekedar itu ya, juga di sakral, di titik lumbar yang ada di tulang punggung bagian di tulang belakang kita bagian bawah, itu juga berhubungan Bapak Ibu, termasuk fertilitas, kesuburan, ya kesuburan pria ataupun wanita, semua ada di bagian belakang. Nah, Bapak Ibu, bagi mereka yang punya masalah dengan diare, ya, diare itu biasanya pantatnya itu lebih dingin daripada orang normal. Jadi bukan sekedar pinggang sampai ke bagian pantat bagi mereka yang gampang diare, ya, ataupun yang bagi mereka yang gampang konstipasi, mesti diinduksi dengan Itera-Care sampai ke bagian bawah, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, selain itu kita konsumsi terazen agar penyakit kita bisa sehat secara holistik dan komplementer. Nah, ini ada lagi titik yang menarik, Bapak Ibu. Nah, biasanya buat lelaki ya, jangan minum obat kuat, Bapak Ibu, kalau sudah mengenal Itera-Care dan terazen. Nah, induksinya di mana? Induksinya di bawah pusar, Bapak Ibu. Ya, dipanaskan di bawah pusar bagi lelaki yang ingin masalah kejantanannya di atas normal ataupun normal deh ya. Karena kebanyakan mereka yang udah punya masalah kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan konsumsi obat-obatan, kemampuan kejantanannya menurun. Jangan mengandalkan obat-obatan dari luar, Bapak Ibu, karena obat-obatan itu hanya rekayasa struktur kimia darah kita, tapi sebenarnya kan malah memperberat jangka panjangnya dan sifatnya adiksi. Contohnya kalau kita konsumsi obat kuat apa Bapak Ibu kita kenal ya, seperti tadalafil, sildenafil citrat gitu ya. Itu kalau Anda konsumsi satu pil, Anda bisa jantan, nanti lama-lama nggak bisa satu pil Bapak Ibu, mesti 2 pil. Lama-lama nggak bisa 2 pil Bapak Ibu, mesti 4 pil Bapak Ibu. Padahal semua obat-obatan itu ada zat sisanya yang memperberat fungsi ginjal, membongkar sampahnya Bapak Ibu. Ini daripada Dokter Setio. Ya, jadi daripada bapak-bapak ibu-ibu pakai obat-obatan, cobalah induksi di bawah pusar Bapak Ibu ya. Induksi pakai Itera-Care-nya di bawah pusar, kemudian di bawah pangkal paha itu ada titik di paha luar ya Bapak Ibu, itu dipanaskan sama paha bagian dalam. Itu dipanaskan rutin Bapak Ibu. Rutin Bapak Ibu, kalau bisa sehari 3 kali deh. Dan jangan lupa konsumsi terazen. Nah, terazen ini menariknya Bapak Ibu, dia dari enzim noni. Enzim noni ini mengandung scopoletin. Kalau dipecah lagi dia mengandung asam amino yang namanya arginin. Arginin ini sifatnya melebarkan pembuluh darah atau dilatasi, Bapak Ibu. Jadi bagi mereka yang punya masalah jantung koroner, ingin cepat-cepat napasnya itu ya pakai terazen, karena dia sifatnya mengandung arginin. Arginin itu melepas nitrit oksida yang menyebabkan dilatasi pembuluh darah. Nah, kalau masalah kejantanan kan masalah pembuluh darah, Bapak Ibu.
Nah, konsumsi ini Bapak Ibu bagi mereka yang ingin kembali normal ya. Jadi bagi laki-laki yang kena masalah penyakit degeneratif yang sudah loyo, nah konsumsi Terazen dan konsumsi dan pakai Iteracare. Nah, Bapak Ibu bukan berarti saya melarang Anda konsumsi obat-obatan ya. Karena apa? Karena kalau bisa kita yang sudah punya masalah penyakit metabolic disorder seperti kolesterol tinggi, hipertensi tinggi, yang punya diabetes tinggi, obatnya kalau bisa dosisnya jangan nambah, Ibu. Kalau bisa berkurang itu lebih baik karena kita pakai kekuatan tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri dengan nutrisi yang padat gizi mikro dan dibongkar dengan terapi Teracer, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu sekilas yang saya ceritakan tentang Terazen ya. Dan saya sebenarnya Terazen ini banyak sekali kesaksian-kesaksiannya, tapi saya nggak bongkar kesaksiannya karena saya ingin Anda sendiri yang memberi kesaksian suatu saat karena Anda mencoba produknya dan Anda bantu orang lain yang mungkin sudah jenuh dengan penyakitnya dan Anda lebih percaya diri untuk melihat potensi peluang sehat dari luar juga sekaligus dari dalam, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur saya mengenal Iteracare karena saya mendapatkan senjata lagi untuk membantu orang keluar masalah kesehatannya, bukan sekedar memakai Terazen, Bapak Ibu. Jadi saya lebih yakin ya. Jadi Bapak Ibu sebagai orang yang peduli dengan kesehatan, kadang-kadang kita butuh keyakinan, apalagi tambah senjata, Bapak Ibu. Sudah kita pakai Iteracare, kita pakai Oxytep, tambah lagi nutrisi yang berbeda dengan nutrisi yang dijual di luar, Terazen. Kaya dengan buah-buahan yang punya manfaat terapeutik secara empirik, tapi diproses dingin, Bapak Ibu. Ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas kecerdasan kesehatan kita, karena tanggung jawab kesehatan kita bukan kita bebankan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Karena kesehatan itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Kita tidak bisa tanggung jawab itu kita lempar kepada dokter kah, ataupun bidan, atau siapapun dari diri kita sendiri. Sebab itu dengan Anda hadir di pertemuan kali ini, kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa sehat secara hakiki. Oke, sekian saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih Pak Nyoto atas sharingnya yang luar biasa. Nah, jadi Anda tahu ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa ternyata Prive Indonesia itu ternyata peduli terhadap perkembangan kesehatan tubuh kita. Jadi di saat Prive sudah menciptakan device, alat-alat yang sudah Anda cintai dan Anda gunakan secara rutin dan konsisten, ternyata ada perbantuan dari dalam tubuh kita yang bisa mendorong proses pemulihan, proses penjagaan atau menghasilkan imunitas yang jauh lebih baik lagi. Nah, di sini adalah Terazen sebagai salah satu suplemen, salah satu enzim yang ternyata nggak disangka-sangka dibutuhkan oleh tubuh kita. Selama ini kan kita mikirnya, oh ternyata tubuh kita butuhnya vitamin C aja, zinc aja, sama kalsium lah kalau inget gitu ya. Ternyata dari semua itu, ternyata tubuh kita tuh butuh enzim. Yang paling penting ternyata enzim ya. Jadi ternyata banyak sekali kekuatan enzim yang diberikan oleh Terazen kepada pemulihan tubuh kita. Apalagi kita udah punya Aithera, itu jauh lebih mendukung lagi. Bayangin aja Bapak Ibu, Anda merasa enak pakai Aithera, coba tambah pakai Terazen. Rasanya langsung top. Nah, bagaimana Anda yang mau bertanya terkait dengan Terazen? Hari ini kita temanya full Terazen ya. Silakan Anda di halaman chat nanti kita akan bahas. Pak Nyoto, apakah ada sertifikasi halal di produk Terazen? Oke, sebenarnya Terazen itu ada sertifikasi halal, tapi dari bahan baku ya. Kalau untuk proses di merek Terazen itu sendiri, karena ini mereknya masih baru juga dan baru selesai, kita butuh kurang lebih 3 bulan lagi halalnya keluar. Karena untuk mendapatkan proses halal itu butuh waktu untuk merek Terazen. Tapi secara bahan baku kita ada sertifikasi halalnya dari bahan bakunya, ada sertifikasinya. Nanti kita bisa share, tapi kan kebetulan saya tidak mempersiapkan ya. Tapi bahan baku ya, kita tunggu 3 bulan lagi secara merek Terazen, moga-moga sudah keluar untuk sertifikasi halal. Tapi saya berharap sih nggak sampai 3 bulan, cukup 2 bulan sudah selesai. Karena dalam on proses gitu ya. Yes, oke.
Oke, nah ada yang bertanya produk enzim harganya berapa? Harganya di 1.050.000 per botolnya, satu botolnya 20 mili, kurang lebih itu 200 kali semprot ya. Itu bisa Anda lakukan redemption point karena nilainya itu 40 PV. 40 atau 50 ya, 40. 40 kalau salah. Seperti itu. Ya, kemudian solusi pengobatan hepatitis B kronik melalui Atheracare dan Terazen. Nggak pakai I ya, Pak. Oh, Terazen nih, jangan. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, silakan di halaman chat. Nah, tentunya nantinya bagi Anda yang mau materi dari Panyoto pada hari ini nanti akan kita share khususnya tadi bagian titik-titik yang mungkin akan menjadi concern Anda semua, karena titik-titik tersebut ternyata titik-titik krusial yang rata-rata kebanyakan orang pasti ada keluhan di bagian titik itu. Nah, bayangin Anda di blow di daerah tersebut Anda merasa enakan ditambah dengan Terazen. Ya, dengan saran yang sudah disarankan oleh Pak Nyoto sehari 3 sampai 5 kali semprot, ya Anda bisa rasakan perubahannya. Nggak bisa di hari itu juga, butuh proses ya tentunya. Butuh proses tentunya, tapi Anda bisa rasakan. Oke. oke, saya perlu jawab apa ya? Tadi ada pertanyaan ya. Apa, ngeblow di buku besar kah? Solusi pengobatan hepatitis B ya, bisa kita sharing kah? Mm-mm. Sharing ya. Oh, oke, oke. Oke, jadi infeksi hepatitis B kronik ya, itu sebenarnya penyebabnya adalah virus ya, virus yang menyebabkan kita bisa terkena hepatitis B. Nama virusnya hepatitis B itu. Dan virus ini dapat menular melalui biasanya hubungan seksual sih, atau berbagi jarum suntik. Jadi kalau berbagi jarum suntik itu juga orang yang disuntik itu kena hepatitis B, digunakan ke kita ya bisa kena infeksi hepatitis B ya. Tapi sebenarnya hepatitis B ini kalau daya tahan tubuh kita kuat, itu nggak bertahan lama dalam tubuh kita dan bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi caranya adalah kita punya kekebalan tubuh itu harus optimal, Bapak Ibu. Nah, atau kita konsumsi, kalau secara medis kita konsumsi obat antibiotik untuk hepatitis B ya. Tapi kalau kita ingin meningkatkan, ya kita dengan cara konsumsi Terazen, sehingga tubuh kita itu mampu menciptakan formula, namanya formula antigen untuk hepatitis B-nya, tapi syaratnya kita punya antibodi mesti optimal. Dengan konsumsi Terazen mampu meningkatkan kekebalan tubuh kita, sekaligus dengan memanaskan sumsum tulang belakang, meningkatkan kekebalan tubuh kita. Karena menurut Saito Masahito itu 1 derajat suhu tubuh kita meningkat, kita bisa kekuatan kita 5 sampai 6 kali lipat ya. Nah, Bapak Ibu yang mesti kita garis bawahi ya, bagi mereka yang punya masalah hepatitis B itu harus segera diatasi atau segera dinetralisir karena takutnya nanti menjadi sirosis. Jadi kalau sudah sirosis itu hati kita sudah rusak Bapak Ibu fungsinya karena menguras. Biasanya dari hepatitis B nanti malah mengundang hepatitis B Bapak Ibu. Jadi bagi yang punya masalah hepatitis B, walaupun ini sudah dinyatakan negatif, karena sifatnya virus itu kadang-kadang dorman, tetaplah kita harus jaga kualitas kesehatan dengan konsumsi makanan sehat dan kita blue rutin dan kita konsumsi Terazen agar kita tetap sehat. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Ada nih, untuk penderita stroke sebelah, sebaiknya pengguna blow di titik mana saja? Nah, bagi penderita stroke ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat bagusnya itu sebenarnya kan penderita stroke itu sebagian besar ada 2, Bapak Ibu. Ada penyakit stroke yang disebut transient ischemic attack. Nah, dia itu tersumbat di pembuluh darah di bagian otak, tapi sifatnya temporer. Jadi kadang-kadang dia menyumbat, tapi bisa kebongkar, tapi masih ada sumbatan. Akibatnya kalau dia stroke sebelah kiri, ya lumpuh sebelah kanan. Ada penyempitan di otak sebelah kanan, lumpuh sebelah kiri, tergantung dia penyumbatannya di sebelah mana, Bapak Ibu. Tapi yang paling repot itu kalau sampai hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke itu dia stroke tapi sampai pecah di pembuluh darahnya, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah sampai pecah pembuluh darah, yang kita khawatirkan kan pembuluh darah ini bisa banjir ke bagian apa? Bagian lapisan otak, ya. Juga bisa masuk ke dalam bagian-bagian otak. Itu biasanya kalau sama dokter itu ada yang disedot kalau banyak ya, tapi ada juga yang tubuh kita punya kekuatan untuk menyerap kembali kalau seandainya dia bisa kembali normal, Bapak.
Oleh sebab itu bagi mereka yang punya masalah dengan stroke, Bapak Ibu, kalau bisa kita harus blow yang paling penting itu di bagian tulang belakang. Dari leher ke bagian paling atas sampai ke tulang ekor itu rutin dulu, Bapak Ibu, untuk dipanaskan. Lalu setelah itu apa, Bapak Ibu? Kiri kanan. Jadi bagian penderita stroke itu kalau kita terapi pakai Iteracare itu jangan cuma 10 menit, Bapak Ibu. Prosesnya itu harus setiap hari, minimal sehari 3 kali. Tapi kalau sehari sekali, ya nggak bisa cuma 10 menit. Kalau bisa lewat lebih daripada 30 menit. Dari struktur tulang belakang, kiri dan kanan, lalu ke seluruh telapak tangan kita sampai ke jantung, dari luar, bagian telapak kanan luar dan dalam. Termasuk di kaki, bagian kaki luar maupun bagian kaki bagian dalam. Itu mesti dipanaskan ke seluruh tubuh, Bapak Ibu. Agar apa? Agar sistem saraf kita yang tadi sudah lemah, itu bisa aktif kembali. Dan yang paling lama dipanaskan itu di bagian di mana terjadi kelumpuhan tersebut. Kalau dia lemahnya di kaki kiri, nah itu kita harus lebih lama di bagian kaki kiri. Kalau dia lemahnya di kaki kanan, karena penyempitan di otak kiri, atau lumpuhnya di kaki kanan, kita mesti blow itu di bagian yang kanan rutin, Bapak Ibu. Dan jangan lupa, kalau kita benar-benar ingin cepat dia sehat, kan butuh nutrisi, Bapak Ibu. Konsumsi Terazen rutin itu bisa mempercepat proses penyembuhan bagi mereka yang sudah stroke. Jadi kalau disembuhkan dari luar maupun dari dalam, moga-moga cepat bisa kembali normal, Bapak Ibu. Oke, mungkin saya kembalikan ke host. Oke, Pak, kalau misalnya penderita stroke, kalau misalnya ditambah dengan Terazen, itu gimana tuh konsumsinya? Nah, Anjuran bagi konsumsi. mereka yang paling bagus itu kan sebenarnya Terazen itu bisa dikonsumsi 5 semprot. Tapi bagi mereka yang susah untuk konsumsi di bawah lidah, bisa disemprotkan di air minumnya. Jadi kalau disemprotkan di air minumnya, lalu di blow juga dengan Iteracare, diminumkan rutin, itu membantu sekali Pak, untuk proses penyembuhannya. Jadi yang paling penting itu, Bapak Ibu, kalau kita terapi dengan Iteracare, sebelum dan sesudah diterapi kan kita wajib minum. Sebelum di blow seluruh tubuh kita minum air putih. Kalau bisa air putihnya sudah di blow dengan Iteracare plus disemprotkan Terazen 5 semprot. Setelah di blow, konsumsi lagi Terazen di air putih itu, di blow sekaligus kita semprotkan 5 tetes di air minumnya. 5 semprot ya, bukan tetes ya, disemprotkan 5 semprot di air minumnya. Itu sudah mengandung nutrisi pekat yang membantu tubuh kita untuk membongkar semua sampah di tingkat metabolisme. Karena kalau sudah kena stroke itu kan, yang paling penting bagaimana pembuluh darah. Tapi kan pembuluh darah itu paling kecil itu ada di otak, Bapak Ibu. Nah, penyumbatan itu kalau ada stroke di otak kita, Bapak Ibu. Kenapa orang yang kena stroke sekali, itu risiko kena stroke 2 kali lebih besar dibandingkan yang belum pernah kena stroke. Karena orang yang sudah kena stroke itu udah pasti tetangga-tetangga pembuluh darah yang lain itu juga udah ada penyempitan, cuma kadarnya belum sampai 100%, Bapak Ibu. Mungkin 50%, mungkin 60%. Jadi suatu saat di bagian lain terjadi penyumbatan, kena stroke 2 kali, Bapak Ibu. Jadi yang paling penting kalau orang sudah kena stroke, bukan sekedar dia sembuh kembali normal ya, tapi yang paling penting jangan sampai kena stroke kedua kali, karena risiko orang yang kena stroke 1 kali, kena stroke kedua kali lebih besar dibandingkan orang yang belum pernah kena stroke. Orang yang stroke kedua kali lebih besar kena stroke ketiga dibandingkan orang yang baru 1 kali stroke ataupun belum pernah kena stroke. Karena kita tahu kalau kita udah ada penyempitan di organ kita, tetangga sebelahnya juga sudah pasti akan termanifestasi menjadi sempit. Saya kasih contoh bagi mereka yang sudah termanifestasi penyakit jantung koroner ya. Penyakit jantung koroner itu karena ada penyempitan di jantung. Solusinya biasanya dipasang ring ya. Nah, itu biasanya hanya masalah waktu. Nanti akan pasang ring kedua kali, ketiga kali di lokasi yang berbeda. Kenapa? Karena yang kena itu udah 100% ngeblok atau 90% atau 80%. Tetapi tetangga-tetangga yang lain itu udah berkembang bisa udah 50%, 60%, 65%, udah mendekati penyempitan lagi. Nggak mungkin seandainya penyumbatan di jantung atau di otak cuma di satu titik. Di titik yang lain juga akan berkembang menyempit lagi, Bapak Ibu. Jadi yang paling penting itu mencegah agar tidak terjadi serangan jantung kedua kali atau pasang stent lagi kedua kali, pasang ring kedua kali lagi, Bapak Ibu. Dengan cara konsumsi Mirazen dan kita rajin untuk ngeblow bagian tubuh kita sesuai dengan titik-titik yang dibutuhkan agar kita tidak lagi terkena penyakit tersebut. Karena kalau udah kena stroke 2 kali itu, kita semakin invalid, Bapak Ibu. Udah makin banyak lagi sel-sel otak kita yang rusak, Bapak Ibu. Semakin banyak sel-sel otak yang rusak,
bukan sekedar masalah kita punya keterganggu di fisik, juga terganggu di emosional. Kan di otak kita itu semua sistem metabolisme, semua sistem emosional, semua sistem kognitif itu dikontrol di otak, Bapak Ibu. Itu yang mesti kita khawatirkan, bukan sekedar masalah fisik, cuma secara psikologis, secara psikis juga rusak, Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Oke, semoga telah menjawab. Semoga pun juga sudah menjawab untuk yang tadi itu. Oke. Ini Pak, ada yang mau bertanya tapi dia unmute. Apakah bisa, Pak? Boleh, boleh. Apa tuh Oke, pertanyaannya? Mbak Nanda silakan aku unmute ya. Silakan Bu Nanda. Ya. Halo, malam. Oh, Pak Malam. Nanda silakan. Maaf. Ya, terima kasih. Saya kalau tanya ngetik agak sulit. Jadi mau tanya pakai mic. Ya. Malam. Mau tanya, tadi saya belum jelas. Enzim yang dari dalam kan dibuat oleh tubuh kita. Terus ada yang katanya enzim dari metabolik. Itu saya belum ngerti. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Nanda. Jadi kita ulangi ya sedikit. Kalau enzim pencernaan, contohnya adalah enzim amilase yang ada di kelenjar air liur kita, kemudian ada enzim asam hidroklorida yang ada di lambung, peptin, tripsin, kemudian juga di dalam lambung ada protease. Itu enzim yang memang diproduksi oleh tubuh kita sendiri, diproduksi oleh lambung, diproduksi kelenjar air liur atau ketialin, diproduksi juga di kelenjar pankreas ya, di getah pankreas. Getah pankreas itu sifatnya amilase untuk menetralisir kadar kan semua makanan yang keluar dari lambung itu sifatnya asam, sama kelenjar pankreas dikeluarkan enzim amilase agar netral sampai ke usus halus. Jadi kelenjar pankreas kita juga menghasilkan amilase, menghasilkan lipase gitu ya. Nah, itu tubuh kita memproduksi, Bapak Ibu. Cuma kalau sudah semakin defisiensi, kita termanifestasi penyakit yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu kalau kita konsumsi makanan yang masih mengandung enzim, syaratnya makanan yang mengandung enzim itu belum diproses atau masih raw food atau masih segar, belum kena panas lewat dari 48 derajat Celcius. Sebagai contoh misalnya begini Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu buah nanas ya. Buah nanas itu menghasilkan enzim bromelain yang fungsinya mirip enzim protease. Jadi kalau orang konsumsi makanan yang mengandung daging merah tentunya ya, saya makan sate kambing banyak deh, tapi saya nggak makan urat. Biasanya saya konsumsi nanas yang banyak, Bapak Ibu, agar saya nggak kena asam urat. Karena fungsinya mirip enzim protease, tapi itu syaratnya nanasnya belum dipanaskan. Kan jarang ya nanas yang digoreng ya, rata-rata nanas itu kan masih segar. Saya konsumsi nanas madu misalnya kan nanas madu itu murah cuma 5 ribuan ya. 20.000 dapat 2, 2 dapat 4. Saya konsumsi nanas madu aja saya habiskan 20.000 itu 4.000. Karena habis makan sate kambing. Itu saya nggak termanifestasi kolesterol maupun asam urat karena ada enzim dari luar yang bantu namanya enzim bromelain. Nah, kalau enzim dari pepaya namanya enzim papain. Kalau enzim dari cabai misalnya ya, capsaicin. Dari banyak sekali tiap buah-buahan yang belum dipanaskan itu mengandung enzimatis. Contohnya kalau enzim dari mengkudu, enzim veroninase gitu ya. Sentala. Kalau dari pegagan, Asiatecoida. Ya itu sebenarnya enzim dari herbal yang membantu tubuh kita untuk membantu mengolah makanan ya. Kedua, apa bedanya enzim metabolik sama enzim pencernaan? Kalau enzim pencernaan dia bekerja di pencernaan, kalau enzim metabolik itu kerjanya di sel ya. Jadi sel itu yang kita miliki itu sama seperti tubuh kita. Sel itu adalah sel itu adalah makhluk hidup terkecil yang ada dalam tubuh kita. Tubuh kita kalau dipecah adalah organ kalau dipecah menjadi sel. Sel itu adalah makhluk hidup yang paling terkecil. Sel itu sama seperti kita, dia butuh konsumsi makanan, dia juga butuh oksigen, dia juga butuh untuk buang air besar, dia juga butuh untuk berkembang biak dengan cara membelah diri namanya mitosit. Sel yang sehat itu membelah diri setiap 2,5 tahun, Bapak Ibu.
Dan sel itu kemampuannya cuma 50 kali membelah diri. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, sel mitosis 2,5 tahun, yang sehat ya, dan cuma mampu 50 kali mitosis. Berarti usia manusia normal berapa harusnya? Ada yang tahu? 125 tahun ya. Tapi kalau sel kita itu, organ-organ tubuh kita banyak kerusakan, sel-sel kita itu nggak bisa membelah diri 2,5 tahun. Dipaksa 1 tahun harus belah diri, gantikan sel yang rusak karena banyak penyakit. Ya otomatis usianya kita mestinya bisa panjang umur, ya mau nggak mau usia kita pendek dan organ tubuh kita nggak bisa digantikan, nggak bisa belah diri lagi karena apa? Udah seringan belah diri untuk gantikan sel-sel yang rusak. Sebab itulah kita butuh sel induksi dari tempat lain, namanya stem cell atau sel punca. Dan kita butuh induksi enzim lain, namanya enzim punca atau enzim pangkal. Gitu, Bapak ya. Jadi itu mungkin sekilas yang saya bisa jelaskan. Moga-moga kita bisa sharing-sharing terus. Karena semakin sering kita sharing seperti ini, Bapak Ibu, kita makin paham tentang bagaimana tubuh kita bekerja untuk menjadi sehat. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, ada lagi. Susah tidur tingkat tinggi, apalagi kalau lewat dari jam 12 malam itu malah semakin susah, bisa sampai jam 2 sampai jam 4 pagi, sampai akhirnya HB rendah. Bagaimana cara melawan susah tidur ini? Oke, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita cerita tentang sistem hormonal ya, Bapak Ibu tahu yang membuat kita bisa tidur lelap, pemicunya atau triggernya adalah hormon melatonin, Bapak Ibu. Nah, hormon melatonin itu diproduksi, syaratnya kita tidurnya itu dalam kondisi gelap. Artinya kalau kita tidur kondisinya lampunya terang, melatonin tidak mungkin bisa diproduksi. Nah, pertanyaannya adalah apakah gaya hidup kita tidur dalam kondisi lampu terang atau lampu gelap? Itu yang pertama. Kemudian hormon melatonin itu bisa aktifasi, syaratnya kita kena sinar matahari pagi, Bapak Ibu. Karena sinar matahari itu mengandung sinar ultraviolet, gelombangnya yang mampu mengaktifasi tubuh kita menciptakan hormon melatonin. Nah, pertanyaannya adalah kita itu jarang keluar pagi, kalau kita itu seperti vampir gitu ya, atau Dracula. Kalau pagi nggak pernah keluar rumah, tapi malam baru keluar rumah ya, melatonin kita defisit, Bapak Ibu. Karena melatonin bisa aktif, syaratnya kita harus sering kena sinar matahari pagi, Bapak Ibu. Nah, kedua, Bapak Ibu, gaya hidup. Jadi orang yang tidurnya susah itu juga karena gaya hidup kita yang salah. Artinya waktunya jam tidur, kita buka YouTube, buka TikTok, kita nonton baca-baca apapun, lihat hiburan, tahu-tahu jam 3 pagi, jadi terbiasa, lama-lama kita punya jam biologis bergeser, lama-lama kita kebiasaan pun bergeser. Nah, akibatnya apa, Bapak Ibu? HB rendah, hemoglobin rendah itu tidak mampu menangkap oksigen. Karena fungsi hemoglobin itu menangkap oksigen di bawah seluruh tubuh. Bagaimana kalau hemoglobin kita rendah? Berarti distribusi oksigen tidak optimal ke seluruh tubuh. Akibatnya kita loyo, lemes, Bapak Ibu. Nah, caranya Bapak Ibu, ya kita harus meningkatkan hormon melatonin. Hormon melatonin itu bisa meningkat, syaratnya kita punya hormon, human growth hormone atau somatropin kita juga optimal. Syarat hormon somatropin kita optimal, kita mesti konsumsi makanan yang mampu menginduksi hormon somatropin. Karena hormon somatropin itu bisa optimal, syaratnya kita punya hormon dehidroepiandrosteron juga optimal. Karena semuanya hormon ini saling berkaitan, Bapak Ibu. Nah, jadi kita rubah dulu gaya hidup kita. Kita usahakan kita menenangkan gelombang otak kita sampai gelombang alfa dulu deh, agar kita bisa lelap tidur. Caranya untuk menenangkan gelombang otak kita, pernapasan kita harus kita manipulasi seperti napasnya orang tidur. Napasnya orang tidur itu 4 kali tarikan, buang 8 kali. Jadi Bapak Ibu yang punya masalah insomnia ya, satu, mesti berjemur pagi dan jalan pagi ya, sampai minimal pagi jam 5 sampai jam 8 untuk melatoninnya aktif. Tidur harus gelap, Bapak Ibu. Kemudian kita harus tenang. Nah, harus tenang itu kita harus manipulasi gelombang otak kita dengan cara apa? Dengan cara nafas kita walaupun kita tidak tidur harus seperti nafas orang tidur. Nafas orang tidur itu nariknya cepat, buangnya lama. Jadi misalnya saya tarik nafas 4 kali, buangnya 8 kali. Tariknya 4 kali, buangnya 8 kali. Atau Anda tarik 5 kali, buangnya 10 kali. Dihitungi dulu juga boleh. Nanti lama-lama Anda manipulasi frekuensi di pernapasan Anda, dia akan menginduksi transmitter yang ada di melatonin, Anda mengantuk.
Tapi usahakan jamnya diubah, jam 12 malam saat tidur, ya belajarlah jam 12 malam itu kita tidur dengan menurunkan gelombang otak seperti penapasan yang saya tadi. Dibantu juga Anda pemanasan. Kalau Anda dipanaskan terakhir ya di bagian punggung, seluruh punggung dan otak di bagian bawah, ya di pangkal apa namanya? Kita punya tulang punggung, pangkal yang dekat kepala itu ada pangkalnya. Ya, itu kita panaskan, termasuk ada lekukan dua lekukan itu yang ada tonjolannya ya. Jadi di kepala kita itu di tulang leher ada tonjolan yang sangat tonjol, kita bisa rasakan. Nah, itu dipanaskan Bapak Ibu, tonjolannya itu di bawah leher. Di bawah leher itu ada tonjolannya, dipanaskan. Juga sampai ke pangkal di kepala. Pangkal kepala itu dioptimasi, diinduksi di situ juga termasuk di seluruh tulang punggung ya. Kaki juga dipanaskan karena kalau kaki kita panas, aliran darah kita lancar, itu juga membuat kita mudah tidur. Jadi kita pakai terapi e-tracker, memanaskan di tulang punggung, juga di pangkal leher ada tonjolan di belakang leher itu dipanaskan ya, itu untuk melancarkan ke bagian otak, termasuk di pangkal kepala. Kemudian kita mesti jalan pagi, kena sinar matahari pagi, kita mesti tidur dalam kondisi gelap, olahraga itu mengaktifasi hormon somatropin, dan kita memanipulasi pernapasan. Moga-moga kita juga merubah lifestyle kita, tidur jam 12, dan beban pikiran dibuang. Moga-moga kita bisa lancar tidur. Mama udah minum belum? belum? Bapak Ibu, untuk mengaktifkan hormon melatonin, itu kan mesti punya bahan baku. Bahan bakunya Ya. Bapak Ibu, enzimatis. Adanya di mana? Terazen. Jadi kalau emang kita sudah kena insomnia kronis, Anda boleh coba 1 botol, konsumsi 5 semprot rutin sehari 4 kali aja deh. Ya, sama saran yang saya buat seperti itu, moga-moga nanti Anda beri kesaksian tidurnya mulai normal ya. Sehingga kalau normal, hemoglobin Anda normal, oksigen bisa terdistribusi secara optimal, Anda bisa segar bugar untuk aktivitas sehari-hari. Oke. Oke, Terima semoga kasih, Pak. semoga sudah menjawab ya. Ini kalau udah pegang HP susah tidur. Wah, ini HP-nya harus jauh, taruh di dapur ini. Iya, itu penyakit orang zaman modern. Iya nih, Pak. Salah memang ini soal terapi memang sudah sering terapi, cuman kalau dari dulu tidur itu memang harus pakai lampu. Padahal saya tahu cahaya lampu itu kan menyerap melatonin, cuman kayak ketakutan kalau gelap, sama kalau sudah pegang HP itu yang susah dirubah. Ya, itu masalah kebiasaan gitu ya, mesti Iya, dirubah. kebiasaan. Makasih Mbak, makasih Pak. Iya. Ya, Selamat malam. Ibu Malam. kalau misalnya masih terang lampu nggak biasa, nanti saya minta PLN matiin loh satu daerah. Iya. Makasih lagi Oke. Mbak ini keterangannya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Seru banget ya. Apakah virusnya bisa hilang kalau rajin diplo? Virus apa nih? Bapak 777? Hepatitis B. Oke, kita cerita tentang virus ya. Sebenarnya virus itu makhluk hidup yang sifatnya mencari inang ya. Dia makhluk hidup yang mesti ada inangnya. Dan kalau secara medis, virus itu tidak bisa dibunuh. Tidak ada antibiotik apapun yang bisa membunuh virus. Kalau bakteri bisa dibunuh, jamur bisa dibunuh, protozoa bisa dibunuh. Virus itu hanya bisa lingkungannya tidak dibuat nyaman sehingga dia pergi sendiri dari tubuh kita. Itu paling penting. Ya, jadi kayak kita kena virus yang sederhana aja deh, virus influenza. Nah, kalau tubuh kita itu sudah kondisinya hangat, ya, dan kita sudah kondisinya alkalin dalam darah kita itu kondisi alkalinnya di atas 7,4 yang normal ya. Kalau di bawah itu virus akan membiarkan besar. Alkalinitas darah kita normal, suhu tubuh kita normal, ya, itu biasanya nggak nyaman virus influenza. Apalagi kita sudah kadar oksigennya tinggi karena kita istirahatnya cukup. Makanya kenapa orangnya kena influenza itu hanya dibutuhkan istirahat yang cukup. Ya, hanya dibutuhkan pola makan yang baik, yang sehat. Kemudian meningkatkan suhu tubuh. Akibatnya virus ini tidak nyaman di lingkungan yang seperti itu. Karena tidak nyaman, dia akibatnya tidak bisa berkembang biak dan keluar dari tubuh kita. Itu hanya bisa kita lakukan. Termasuk hepatitis B. Hepatitis B ini adalah virus yang menyerang dari liver. Jadi
hepatitis itu ada hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis yang kronikal itu yang ditakuti itu hepatitis C. Karena hepatitis C itu cepat sekali menginduksi menjadi sirosis atau kanker liver. Nah, bagi mereka yang udah punya masalah dengan hepatitis B, kita mesti sering cek ke lab tentang kita punya hepatitis sudah negatif atau tidak. Tapi kalau kita gaya hidup sehat, pola makan sehat, dan kita coba konsumsi nutrisi yang bergizi seperti Terazen, begitu kita cek negatif, ya biasanya negatif terus. Kalau kita punya antibodi, kekebalan tubuh kita normal. Tapi kalau kekebalan tubuh kita turun, kita kelewat letih, kelewat capek, banyak pikiran, tegangan tinggi, stres tinggi, kita defisiensi makanan yang bergizi, ya otomatis yang tadi hepatitis ada dalam tubuh kita itu biasanya dalam bisa aktivasi lagi, bisa berkembang lagi dan replikasi lagi, gitu yang kita mesti hindari. Oke, jadi bagi yang punya hepatitis B jangan khawatir. Yang paling penting kita harus sehat setiap hari sehingga hepatitis B itu tidak termanifestasi lagi. Dengan pola makan sehat, rajin konsumsi Terazen dan terapi Itrakel. Oke, semoga sudah bisa menjawab dan ternyata kita sudah udah jam 19.19. Ini ternyata tidak terasa ya. Dan mungkin kita sudahi dulu untuk pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya, Pak Nyoto mungkin ada satu yang masih mau nanya lagi. Pak Nanda mau nanya lagi ya. Satu lagi ya. Oke. Pak Nanda silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya belum mengerti Pak. Misalnya tadi untuk di air liur ada amilase. Terus kalau itu berkurang, kok bisa banyak penyakit itu loh. Saya belum mengerti. Terus ada enzim apa? Banyak penyakit juga gitu. Nggak hanya satu penyakit gitu. Padahal enzimnya itu hanya mencerna karbohidrat kan. Nah itu saya belum mengerti. Terima kasih. Oke. Nah, saya ada bukunya Bapak Ibu ya. Ini namanya judulnya Sejuta Manfaat dan Kehebatan Enzim. Kalau saya kupas di sini mungkin waktunya bisa 1 jam lagi ya. Cuma saya ambil ringkasnya saja ya. Amilase itu mengubah amilum menjadi glukosa Bapak Ibu sehingga kita punya energi sampai ke tingkat seluler. Masalahnya adalah jika glukosa tidak terbentuk itu jadi sampah di dalam tubuh kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak bisa jadi glukosa. Jadi karbohidrat yang tidak bisa menjadi glukosa itu menjadi sampah. Ya. Selulosa yang tidak bisa menjadi glukosa jadi sampah. Apalagi laktosa tidak bisa dirubah menjadi glukosa jadi sampah. Itulah yang menyebabkan kita menjadi sakit. Nah, sekarang kalau amilase kita berkurang Bapak Ibu, dan yang namanya pencernaan itu saling berhubungan. Contoh ya, asam lambung kita keluar saat amilase kita keluar, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngunyah makanan, Bapak Ibu, itu mengeluarkan apa? Enzim amilase dari kelenjar petialin. Pada saat enzim petialin itu keluar, Bapak Ibu, asam lambung kita pun secara otomatis mendapatkan tugas, ada kurir, ada transmitternya. Amilase keluar, coba ya, peptin, tripsin, protease keluar, karena akan diolah berikutnya. Ya. Tapi karena amilasenya nggak keluar, kira-kira proteasenya juga tidak keluar. Kalau protease nggak keluar, dia nggak bisa untuk mengurai protein menjadi asam amino. Akibatnya, kalau kita cerita amilase saja nggak bisa merubah amilum menjadi glukosa, itu menyebabkan banyak sampah di dalam tubuh dan tubuh kita kurang gizi karena tidak bisa menjadi nutrisi, Bapak Ibu. Kenapa nggak bisa jadi nutrisi? Karena makanan tidak bisa menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Oleh sebab itu kita defisiensi enzim sama aja kita malabsorpsi. Malabsorpsi sama saja kita kurang gizi kita akibatnya sakit, gitu ya. Nah, begitu kita tidak mampu menciptakan asam lambung hidroklorida karena pencetusnya amilasenya nggak keluar, otomatis kita kena penyakit asam lambung hipoklorit. Artinya apa? Kadar asam lambungnya kurang, jadi tidak bisa mengurai protein, nggak bisa mengurai lemak.
Jadi akibatnya yang saya sebutkan, kalau kita punya kelemahan di paru-paru ya, tiap orang punya kelemahan beda-beda. Orang itu bawaannya asma, infeksi saluran pernapasan atas. Kalau lemahnya di pencernaan, orang itu bawaannya kena dispepsia, ma, gastritis dan sebagainya. Kalau dia lemahnya di kulit, dia kena psoriasis, dermatitis, atopik. Tapi pada prinsipnya dia hanya defisiensi amilase. Contohnya lagi, Bapak Ibu, siapa di sini yang hobi konsumsi susu? Susu itu gulanya namanya laktosa, Bapak Ibu. Kalau laktosa harus diubah menjadi glukosa, syaratnya ada enzim laktase. Nah, enzim laktase ini mengubah laktosa menjadi glukosa. Orang yang enzim laktasenya rendah minum susu pasti mencret. Karena nggak ada enzim laktase. Jadi Anda minum obat mencret nggak menyelesaikan masalah karena sebenarnya enzim laktase. Nah, orang Asia itu secara gen bukan peminum susu. Jadi orang Asia itu sebenarnya kita nih ya, saya contohnya orang Melayu gitu, orang pribumi. Orang Tionghoa juga sama, itu enzim laktasenya rendah semua. Jadi kalau kebanyakan minum susu pasti mencret. Beda sama orang Eropa sama orang Amerika. Mereka minum susu 3 liter nggak mencret karena mereka secara nenek moyang tubuhnya udah memproduksi enzim laktase rutin lebih banyak. Karena memang dari nenek moyangnya peminum susu. Orang Asia bukan peminum susu. Itu contoh aja Bapak Ibu. Mungkin ini yang bisa menjelaskan, tapi nanti kalau ingin jelas lebih detail lagi, saya bisa bahas di pertemuan berikutnya. Saya bahas tuntas tentang buku ini, 7 Juta manfaat dan kehebatan enzim. Saya kupas per enzimatisnya, Bapak Ibu. Untuk jawaban Pak Ananda bisa lebih gamblang lagi, karena untuk belajar itu mesti melalui step by step. Dan bagi mereka yang sudah hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih dan acungan jempol karena Anda peduli dengan kesehatan Anda dengan meningkatkan kesehatan. Oke, hanya ini saja yang mampu saya bagi Pak Nanda karena keterbatasan waktu. Nanti kita bisa lanjut untuk jawab pertanyaannya di pertemuan berikutnya dan saya harap Pak Nanda juga hadir rutin dan mengajak teman-temannya agar mereka juga mengenal Terazen secara care lebih holistik lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoto untuk sharingnya dan terima kasih untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda semua yang masih penasaran dengan Terazen, silakan Anda bisa cek di YouTube Live kita karena launching kemarin penjelasan Pak Nyoto terkait dengan Terazen sudah diupload dan yang hari ini pun juga akan segera diupload. Nah, kalau misalnya Anda penasaran lagi dengan Terazen yang lebih dalam lagi, jangan lupa untuk mengikuti training-training produk yang akan hadir setiap hari Kamis ataupun hari Jumat. Ya, dan jangan lupa juga follow Instagram kita, follow juga YouTube kita untuk update produk-produk terbaru maupun bisnis-bisnis yang terbaru ataupun promo-promo yang terbaru. Nah, maka dari itu Pak Nyoto, makasih banyak untuk sharing hari ini untuk kita semua. Ya, untuk kita semua sehat selalu Pak Nyoto. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mengikuti pada hari ini. Kita ketemu di acara selanjutnya. Dan selamat malam, Fania pamit. Terima kasih. Thank you, Pak Nyoto. Thank you.